Setiap hari, bintang sekolah akan diseret ke dalam gang olehku. Namun, dia tidak pernah melawan. Hanya karena aku, sebagai penguasa sekolah, memaksanya menjadi pacarku. Dia lebih baik mati daripada menurut. Jadi, setiap hari aku mencari seseorang untuk mempermalukannya. Hingga dia setuju. Setelah aku menyelesaikan membaca ingatan penguasa sekolah. Saat itu, Su Jinyan sudah disiksa selama setengah jam. Sistem tiba-tiba memberitahuku. Tuan rumah, jika kamu tidak pergi untuk menyelamatkan seseorang lagi, dalam beberapa saat, segala sesuatunya tidak akan bisa diperbaiki. Ternyata itu adalah kematian karakter fiksi. Masuk ke dalam tubuh penguasa sekolah dalam novel. Jadi, aku dengan panik menghentikan sekelompok anak buah itu. Oke, berhenti berkelahi. Saat itu, Su Jinyan berada dalam keadaan kotor dan lusuh. Dia memandangku dengan wajah yang muram. Sistem memberitahuku. Saat ini, nilai hubungan baik antagonis adalah negatif 90. Ternyata gadis di depanku adalah antagonis utama dalam buku. Ketika tingkat ketertarikan dia padaku menjadi negatif 100 pada saat itu. Tahap ketiga akan tiba. Aku buru-buru berjongkok, mengeluarkan tisu dan mengusap wajahnya yang cantik. Suara ketidakpuasan yang mendengus. Sudah kukatakan jangan selap wajah. Apa yang sedang terjadi? Su Jinyan bukan orang bodoh. Dia tahu aku berpura-pura. Jadi aku mendengar nilai ketertarikan antagonis menjadi 91. Ini benar-benar menari di atas pisau. Aku segera menyuruh anak buahku untuk pergi. Serahkan semuanya padaku di sini. Nilai ketertarikan antagonis menjadi 92. Nilai ketertarikan terus menurun. Aku agak bingung. Apa dia sudah bersiap untuk menyerang sekarang? Aku memegang tisu dan tidak berani bersuara. Aku melihat Su Jinyan bangkit dengan diam. Mengangkat tas yang telah ditendang orang. Berjalan keluar dengan pincang. Aku mempercepat langkah dan mendekat. Su Jinyan lalu berhenti. Suaranya penuh dengan kebencian. Apalagi yang kau inginkan? Aku menarik ujung bajunya. Ekspresi wajahku yang menyedihkan tidaklah pura-pura. Aku benar-benar ketakutan. Su Jinyan, aku tahu aku salah. Pergi jauh-jauh, dosa. Su Jinyan berjalan pergi. Aku terus-menerus mengejarnya. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan, ya? Kenapa? Apakah kamu akan berubah menjadi manis? Xiao Yufei, apakah kamu tidak menjijikan? Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahan, kamu hanya perlu menghilang dari pandanganku. Lebih baik hilang selamanya. Mata dia penuh kebencian yang tak tertutupi. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi. Aku melihat sekelompok remaja di kejauhan. Mereka datang dengan penuh semangat. Begitu aku melihat, aku tahu ada masalah. Cowok asli muncul. Xiao Yufei, kenapa kamu mengganggu orang lagi? Tidak ada yang perlu marah. Jangan mencampuri urusan orang lain. Rating kebaikan penjahat langsung negatif 95. Aku menggigit bibirku. Mendengar kalimat ini, aku langsung menoleh. Menatap Su Jinyan yang tidak berekspresi. Ye Fen terpaksa merah padam karena kata-kataku. Takut aku akan melakukan sesuatu pada Su Jinyan. Langsung berdiri di tengah antara keduanya. Bukankah sebulan kemudian Su Jinyan akan dicincang menjadi 8 bagian? Memikirkan hal ini, saya berani dan merobek muka. Jangan berpikir untuk menyakiti dia lagi. Nilai ketertarikan antagonis 97, 98, 99. Apa kamu bisa mengaturku? Kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada sistem yang menyebalkan. Saya ingin memperlakukannya seperti itu seumur hidup saya. Pertama kali menghadapi tugas tingkat S. Dan melihat Su Yanyan yang kejam ini dianggap sial olehku. Paling tidak, jika tugas gagal, kita mulai dari nol. Bukankah 1 bulan kemudian saya akan dicincang oleh Su Jinyan? Memikirkan ini, saya bertekad untuk merobek wajahnya. Saya angkat Ye Fen dan dorong dia ke samping. Saya mendengus dingin. Apakah kamu bisa mengatur ini? Saya suka memperlakukannya sesuka hati saya. Aku masih ingin mengganggunya seumur hidupku. Kamu bukan dari sekolah yang sama dengan saya. Jika saya memukulnya di sekolah, apakah kamu bisa mengaturnya? Siapa yang tidak bisa berbicara besar? Jadi, saya bilang selama saya ada di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut Su Jinyan. Suaranya terhenti. Nilai ketertarikan Su Jinyan sudah jatuh ke titik terendah. Aku melirik Su Yan. Tidak peduli apapun yang dia pikirkan. Menariknya dan pergi. Ye Fen terengah-engah dan berhenti di depan lagi. Katakan saja. Apa yang harus kamu lakukan untuk membebaskan Jinyan? Hehe. Sebenarnya aku ingin membebaskan dunia. Tapi, apakah sistem itu akan membebaskan aku? Aku berkata dengan marah. Lakukan saja. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawanya bersamaku. Aku mendorong Ye dengan kuat. Dia jatuh terduduk di jalan. Su Jinyan terhenti sejenak. Berusaha menarik lengannya dari tanganku. Aku memang tidak akan membiarkannya. Mengeluarkan senyuman tanpa rasa. Mengancam dengan suara yang rendah. Apakah kamu menyukainya? Tubuh Su Jinyan tertegun. Perusahaan ayahku bekerja sama dengan keluarga mereka. Melalui perusahaan kecil mereka.
Ayahku bisa menghancurkan dengan satu jari. Jika kamu ingin membuatnya sial karena kamu sepenuhnya bisa tidak ikut pergi denganku. Su Jinyan seolah ingin aku mati seketika saat itu. Tidak bisa pergi. Setelah meninggalkan pandangan Ye Fen, aku menelepon sopirku. Su Jinyan memeluk tasnya. Bolehkah aku pergi sekarang? Tidak bisa ditunjuk. Lagi pula, kamu juga tidak tahu diri. Kamu juga tidak ingin orang lain sial karena dirimu, kan? Jadi, sebaiknya kamu menurut saja. Xiao Yufei, bagaimana bisa kamu sebegitu kejam? Aku tidak terlalu akrab dengan Ye Fen. Aku juga tidak suka padanya. Jika kamu tidak bisa menemukan aku mengangkat alis. Kalau begitu, sekarang aku akan menelepon ayahku. Sejak awal, Su Jinyan sudah tidak suka kepada Ye Fen. Melihat situasi, Su Jinyan segera menahan tanganku yang bersiap untuk menelepon. Seluruh tubuhku bergetar. Kamu sebenarnya ingin apa? Apa gunanya aku? Kenapa kamu terus mengekoriku? Kamu suka wajahku ini, kan? Su Jinyan tiba-tiba mulai menggaruk wajahnya seperti orang gila. Aku segera pergi untuk mengontrol. Namun, Su Jinyan mendorongku dengan keras. Aku telah menghancurkannya. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku mengernyitkan dahi. Lalu, jika aku bilang aku suka padamu, apakah kamu ingin bunuh diri? Su Jinyan menatapku lama sebelum berbicara. Jika ini yang kamu inginkan. Aku menarik tangannya dengan tegas. Jika kamu berani bunuh diri. Setelah kamu pergi, aku akan menyiksa ibumu. Kelemahan terbesar Su Jinyan adalah ibunya. Kata-kata ini membuat kakinya bergetar. Dia hampir saja berlutut. Jangan membuat keributan, aku mohon padamu. Supir mengemudikan mobil mendekat. Hatiku bergejolak. Namun aku tetap menjaga wajahku yang dingin. Tidak ada yang bisa melihat pikiranku. Aku memasukkan Su Jinyan ke kursi belakang. Lalu aku masuk ke dalam. Menuju rumah sakit Jiangcheng. Panggil dokter pribadiku ke sini. Su Jinyan tidak mengeluarkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Saya menyentuh dagu saya. Merasa bahwa kata-kata saya barusan benar-benar terlalu jahat. Tapi tidak ada cara. Jika saya berhasil menaklukkan target, maka saya akan dianggap tidak melindungi dengan baik. Akan langsung menghapus kesadaran mandiri. Saya tergeleng mendengar tentang komik daun hijau. Sistem, apakah saya sudah terikat? Terlepas dari semuanya, tetap saja masih ada waktu sebulan lagi untuk berusaha lebih keras. Aku tidak ingin bekerja keras lagi. Aku ingin menjadi ikan asin. Kenapa kesalahan pemilik asli harus saya tanggung? Saya menyerahkan orang itu kepada dokter pribadi. Saya duduk sendiri di bangku panjang. Melihat tas rusak Su Jinyan. Saya tidak tahu sudah berapa lama tas ini digunakan. Di bagian bawah masih ada jejak tambalan. Sebenarnya, Su Jinyan sangat malang. Ayah meninggalkan istri pertamanya karena kekuasaan. Menikahi seorang putri kaya. Sementara istri pertamanya saat itu sudah hamil. Kemudian dia sendirian. Susah payah membesarkan Su Jinyan. Setelah tumbuh besar, aku datang ke Jiangcheng untuk memulai hidup baru. Lalu aku bertemu dengan pria tampan ini. Detik berikutnya, dokter pribadiku, Lao Liu, datang mendekat. Aku takut orang-orang itu tidak tahu batas dan bisa melukai orang. Jadi, aku langsung memberinya pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Melihat ekspresinya yang suram, aku hanya bisa berpikir. Di tubuhnya terdapat banyak luka baru. Tulang rusuknya sebelumnya juga patah. Sepertinya dia juga tidak dirawat dengan baik. Kondisinya juga buruk, sangat lemah. Anak siapa ini? Bahkan tidak memberi makanan hingga kenyang? Bagaimana keadaan lambungnya sekarang? Aku mendengarkan dengan diam tanpa bersuara. Apa yang terjadi dengan luka-luka di tubuhnya? Apakah dia teman sekelasmu? Terima kasih, Sheng. Aku bisa membawanya pergi, Ji. Aku sedang memberikan infus padanya. Diperkirakan setelah infus selesai, hanya tinggal 1 jam lagi. Xiao Fei, aku tahu keluargamu. Hal-hal itu sangat berdampak padamu. Tapi, aku berharap kamu tidak jatuh. Ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi, semangat ya. Saya mengerti. Di luar sudah gelap. Saat saya membawa bubur putih yang dibeli dari luar. Su Jinyan sedang setengah duduk di ranjang rumah sakit, menerima infus. Luka di wajah dan tubuhnya sudah dirawat. Dahi dan sudut matanya tertutup perban. Dia terlihat sangat lucu. Saya merapat dengan hati-hati dan duduk di sampingnya. Saya sudah memikirkan ini hari ini. Salah saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Niat saya sebenarnya agar kamu lebih memperhatikan saya. Tapi, saya tidak bisa membenarkan hal-hal menjijikkan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Saya gelisah dan menggaruk kepala. Sudahlah. Sebaiknya saya menyerah untuk menjelaskan. Dokter bilang kamu punya masalah dengan lambung. Minumlah bubur sedikit, itu baik untuk lambung. Mereka adalah, apakah ini seperti menampar dan memberikan kurma manis? Apakah kamu pikir saya akan berterima kasih padamu? Saya tidak berpikir seperti itu. Anggap saja saya tiba-tiba merasa bersalah. Itu seharusnya sesuai dengan karaktermu. Teruslah membenciku. Lagi pula aku sudah menyerah. Menyerah pada apa? Suyan ada karena aku.
Sepatah kata memicu sedikit reaksi. Aku tidak akan membiarkanmu lagi. Aku tahu kamu membenciku. Aku juga tahu kamu ingin aku menghilang selamanya. Tapi bisakah kita bernegosiasi sedikit? Aku mengucapkan satu kalimat lagi. Jika kamu benar-benar ingin berbuat sesuatu padaku, bisakah menggunakan beberapa cara? Metode yang lebih halus? Aku takut sakit. Dalam buku aslinya ada perkembangan kematianku. Tapi hanya melihat akhir cerita sudah tahu betapa menyedihkannya. Su Jin yang akan mendapatkan kenikmatan SM dari diriku. Sehingga menuju jalan yang tidak bisa kembali. Tugas ini juga sangat konyol. Sulian, jangan menoleh. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Menggaruk-garuk rambut. Tidak bisa mengerti. Saya tidak mengerti, tidak apa-apa. Meskipun tahu Suya yang berpura-pura. Tapi aku harus berpura-pura seperti emas. Mangkuk bubur itu juga tidak diminum oleh Su Jin Yan pada akhirnya. Dia langsung pergi keluar setelah perawat mencabut infusnya. Aku mengikuti dia. Saat dia bersiap-siap untuk pulang lewat jalan utama, dia terdiam sejenak dan berkata, "Mau kemana?" Aku antar. Tidak perlu. Aku bisa naik bus pulang. Dia menggeledah saku bajunya. Dia mengeluarkan 2 lembar uang yang kusut. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tapi begitu memikirkan Su Jin Yan, rasa bangga yang mengalir dalam darahku langsung membuatku diam. Aku akan pulang bersamamu. Aku bersikeras ingin berada di dekat Su Jin Yan. Sebenarnya, dia sebelumnya pernah merasakan sedikit ketertarikan padaku. Memikirkan hal ini, Su Jin Yan benar-benar mencemooh dirinya sendiri dari lubuk hati. Saat itu, dia baru pindah ke sekolah. Tanpa seragam makan, pakaiannya yang dia kenakan sudah sangat pudar. Seluruh penampilannya menunjukkan kepapaan. Sekolah kedua adalah sekolah terbaik di kota Jiang. Tentu saja, ada campuran aroma kekuasaan di dalamnya. Dia tidak punya apa-apa yang dapat dibanggakan. Pindah sekolah di tengah jalan dan ditempatkan di kelas terburuk. Tapi kelas ini juga terdiri dari mereka yang tempat di mana ketidakberdayaan menguasai. Mereka membahasnya dengan nada bercanda. Hanya aku yang tersenyum dan mendekatinya untuk berbicara. Dia saat itu masih berpikir itu adalah senyuman yang baik. Tidak disangka itu bukan tanpa maksud. Su Jin Yan menatapku lama dan berkata, "Kamu ingin aku menjadi pacarmu. Lalu, apa yang kamu inginkan dariku?" Gadis itu mengejutkanku dengan tekanan yang tiba-tiba. Jarak antara kami semakin dekat. Jika dia memiliki sebuah pisau, dia bisa dengan mudah memotong tenggorokanku. Aku menggaruk hidungku dan berkata dengan cemas. Aku suka memikirkan tentang apa yang ingin didapat. Selain tubuhnya yang lemah ini, Su Jin Yan, ditambah dengan wajahnya yang bisa dilihat, dia benar-benar tidak memiliki apapun. Su Jin Yan tersenyum sinis. Itu berarti dia ingin menjadikanku bahan tertawaan. Tidak perlu berpura-pura dan bermain trik yang tidak berguna ini. Ingin aku menjadi pacarmu. Berlebihan. Apa? Aku mengira aku mengalami halusinasi. Saat itu, bus perlahan-lahan berhenti di depan kami. Su Jin Yan mengangkat kakinya dan mulai melangkah. Aku ragu sejenak. Tidak yakin, aku mendekat dan berkata pelan. "Maaf, apa yang barusan kamu katakan?" Meskipun kalimat ini sedikit merusak karakternya, tapi aku sangat ingin mendapatkan jawaban. Su Jin Yan menarik sudut bibirnya. "Kau sudah mendapatkan diriku. Memaksanya menjadi pacarku. Sekarang, kau harus puas, kan?" Su Jin Yan sengaja duduk di kursi depan sendirian. Di sekitar tidak ada kursi yang tersedia. Aku memilih untuk berdiri di sampingnya. Apakah alur cerita sistem ini tidak benar? Ya. Apakah dia memiliki nilai suka padaku? Nilai suka antagonis negatif 100. Mendengar jawaban yang putus asa ini, aku mengernyitkan dahi. Lalu, apa yang dia inginkan? Memeriksa pikiran target hanya 100 poin. Semua poinku digunakan untuk membuka tugas S. Aku benar-benar bangkrut. Rasanya berkencan dengan musuh itu seperti apa? Aku melihat Su Jin Yan berjalan pincang menuju gedung tabung yang sudah reot. Hatiku merasa hampa. Kalimat Su Jin Yan ini total menyimpang dari garis cerita yang telah ditentukan. Ini membuatku merasa bingung dan putus asa. Jadi aku menggigit gigi dan berlari ke sana tanpa rasa takut. Lagi pula, kita semua adalah orang yang harus mati. Bukankah kamu bilang tidak ingin bersamaku sampai mati? Kenapa kamu berubah pikiran? Su Jin Yan melirikku dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus melangkah maju. Aku panik berusaha untuk memperbaiki keadaan. Maksudku adalah, Su Jin Yan tiba-tiba mendorongku hingga terjepit di tiang lampu jalan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu bilang ingin aku menjadi pacarmu. Saya. Lalu, kamu mau apa lagi? Xiao Yufei. Kamu benar-benar membuatku sangat tidak suka padamu. Aku mengernyitkan dahi dan menatapnya. Wajahnya terlihat agak tidak nyaman. Su Jin yang tidak pernah menyembunyikan kebenciannya padaku. Hanya melihat ekspresi langka yang aku tunjukkan ini. Tiba-tiba merasa bingung. Dia dengan serius melepaskan tangannya dan berpaling ke samping. Tinggal 1 bulan lagi. Aku akan mengganti rugi kamu.
Setelah berkata demikian, dia langsung berbalik dan pergi. Su Jinyan mencoba bersembunyi di dalam rumah begitu dia pulang. Dia tidak ingin membuat ibunya yang terlalu sibuk semakin khawatir padanya. Namun, nasib tidak selalu berjalan sesuai harapan. Begitu masuk, dia melihat ibunya sedang memeluk Sulaman silang di bawah cahaya redup. Dia melihat ibunya mengangkat kepala. "Apa kamu baru saja bertengkar lagi?" Su Jinyan menjepit bibirnya dan menundukkan kepala. Ibunya segera memeriksa luka di tubuhnya. Sangat merasa sakit hati. Namun, dia tidak berani berjanji apa-apa. Hanya berkata dengan lemah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Besok, biarkan aku bicara dengan guru. Sebentar lagi ujian akhir. Tidak bisa terus begini." "Tidak perlu. Aku bisa sendiri." Ibu menundukkan kepala dengan susah payah. "Yan, apakah kamu membenci ibumu? Tanpa kamu, tidak ada yang lebih. Aku pergi mengerjakan soal." Ibu Su menghela napas. "Kalau lapar, ada makanan di dapur. Panaskan sendiri." Ibu sedang cukup sibuk. Su Jinyan menghentikan langkahnya sejenak. Akhirnya, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terburu-buru mengeluarkan buku PR, melainkan membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah pisau. Pisau ini melambangkan penghinaan. Juga menjadi dorongan untuknya terus berjuang. Ibu memang sangat cantik di masa mudanya. Banyak anak kecil akan iri karena dia punya ibu yang cantik. Tahun itu dia baru masuk SD. Setibanya di rumah, dia melihat pemuda itu memaksa ibunya. Dia berteriak dan menangis. Berjuang dengan sekuat tenaga. Akhirnya berlutut dan memohon belas kasihan. Pemuda itu sangat angkuh. Sebelum masuk, dia melemparkan pisau ini kepadanya. "Anakku, kamu belum cukup layak sekarang. Kalau mau es, aku harus pakai ini." Su Jinyan menatap dengan tenang. Dengan ekspresi datar, dia melihat pisau itu dimasukkan ke dalam tas. Dia sudah cukup menderita dengan hidup seperti ini. Saat itu, aku sedang berbaring di tempat tidurku yang besar. Menjadi anak dari orang kaya memang memiliki keuntungan. Meskipun ayah tidak sayang dan ibu tidak peduli. Tapi uangnya cukup banyak. Aku mengambang di sana. Suara peringatan membuatku segera tegak. Sistem memberitahu. Saat ini, nilai ketertarikan target telah jatuh di bawah batas. Di atas alat penting. Pengaturan alur cerita asli mulai menyimpang. Penghuni, harap diperhatikan. Aku sudah cukup memahami banyak tentang tugas cerita. Selama tidak sesuai dengan alur cerita dunia asli, garis cerita akan menyimpang. Arti dari sistem ini adalah bahwa plot baru akan terjadi. Alur cerita ini akan sangat memengaruhi perjalanan hidup target yang telah ditetapkan. Tadi aku masih berpikir tidak ada secercah harapan. Ini bukan untuk menggoda target, malah datang berulah. Sistem segera menampilkan gambarnya. Hanya bentuk dari barang kunci. Pisau belati yang tajam. Di atasnya tertera bahwa ini adalah barang utama saya. Barang ini sudah terpasang. Sepertinya fase ketiga saya harus maju lebih cepat. Aku gelisah sambil meremas rambutku. Rasanya aneh ketika Su Jinyan tiba-tiba bilang untuk menjadi pacarku. Ternyata dia tidak bisa menahan diri lagi. Membuatku menurunkan kewaspadaan. Kemudian serangan mematikan. Aku cemberut sepanjang malam. Dengan pemikiran untuk menyenangkan penjahat dan berjuang sedikit lebih keras. Aku sengaja membeli sarapan untuk 2 orang. Tahun terakhir sekolah menengah atas sangat sibuk. Belajar pagi harus sudah sampai di sekolah jam 6:30. Su Jinyan adalah siswa yang baik. Dan merasa kasihan pada ibuku yang masih belum punya uang. Selama 3 tahun di SMA ini, aku bahkan belum pernah sarapan. Aku siap mengambil jalur yang penuh kasih. Menganggap kuda mati sebagai kuda hidup. Aku adalah siswa yang buruk. Tidak pernah belajar sendiri. Jadi, begitu aku masuk, teman-temanku terlihat agak tidak percaya. Namun Su Jinyan tidak mengangkat kepalanya saat mendengar suara. Dia membungkuk di bangku belakang sambil mengerjakan ujian. Ketika aku melewati Su Jinyan, aku mengeluarkan sarapan dan menyelipkannya ke dalam laci miliknya. Akhirnya aku duduk di tempat yang 3 baris jauh darinya. Su Jinyan mengernyitkan dahi dan menundukkan kepala. Dia melirik susu kedelai yang mengeluarkan aroma harum. Dia melepas sebuah catatan dari kantong plastik. Di atasnya tertulis dengan sembarangan. "Pacar harus makan sarapan dengan baik, ya." Su Jinyan tanpa ekspresi membuang catatan itu ke tumpukan sampah. Dia sebenarnya tidak lapar. Namun setelah mencium aroma itu, perutnya terus-menerus menggerutu. 2 tahun terakhir ini makan tidak teratur. Membuat perut Su terasa nyeri. Dia mengangkat kepala dan melirik sekilas ke arah sekelompok remaja nakal. Para remaja itu berkumpul menjadi satu. Dia menundukkan kepala dengan rasa putus asa. Takut orang melihat, dia menyedot susu kedelai dengan sedotan. Di dalamnya ditambahkan kacang tanah dan gula. Rasanya enak. Bagaimana? Apakah dia sudah memakannya? Sudah. Sistem memeriksa nilai ketertarikan. Nilai ketertarikan Chen LV-100. Astaga. Sudah makan barangku dan masih begitu kejam padaku. Sudahlah. Sistem, aku juga tidak ingin memikirkan ini lagi. Tolong matikan fungsi ini untukku. Apa itu nilai ketertarikan atau tidak?
Serahkan saja pada takdir. Su Jin yang menahan diri dan hanya memakan satu baozi. Meninggalkan dua buah dengan hati-hati disembunyikan di dalam laci. Bersiap untuk membawa baozi itu pulang agar ibunya bisa mencobanya. Saat itu, tiba-tiba aku mengangkat tas dan berjalan ke arahnya. Su Jin yang terdiam sejenak. Aku melihatku menarik kursi di sampingnya dan duduk. Kertas yang bersih diletakkan di atas meja. Matanya penuh harapan. Pacar, bolehkah aku menyalin PR-mu? Bukankah kau tidak pernah mengerjakan PR? Aku tersenyum lebar dengan mata berbinar. Ternyata kau masih memperhatikan hal itu. Kamu terlalu berpikir. Su Jin Yan berkata sinis. Tidak tahu kamu karena tidak mengerjakan PR. Poin kreditmu bahkan jadi negatif. Jika bukan karena ayahmu, kamu sudah seharusnya keluar dari sekolah. Sudut bibirku terus bergetar. Tidak boleh menyalinnya sudah. Apa aku tidak bisa menulis sendiri? Aku melihat kertas ujian dengan wajah serius. Sepertinya aku benar-benar berniat untuk menulis sendiri. Su Jin yang terlihat sedikit terkejut. Sebelumnya dia pernah mengatakan hal serupa. Saat itu aku akan menarik rambutnya dan berkata dengan angkuh. Apa yang terjadi dengan pembelajaran? Aku punya ayah yang baik. Siapa seperti kamu? Orang miskin yang tidak punya apa-apa hanya bisa belajar mati-matian. Aku melihat kertas ujian matematika. Mana yang terlihat baik, ya diisi yang itu. Jika tidak mengerti, asal salin satu angka saja. Orang lain mengerjakan satu kertas ujian selama 1 jam. Aku menggambar satu kertas ujian hanya dalam 5 menit. Su Jin Yan mengerutkan kening. Kertas ujian itu tidak ada satupun soal yang benar. Aku melihat dia selalu mencuri pandang ke dirinya sendiri. Alisnya terangkat sedikit dan tampak agak sombong. Bagaimana? Kecepatan aku mengerjakan soal cukup cepat, kan? Aku rasa PR tidak semenyusahkan itu, kan? Setelah kelas pagi selesai, aku keluar dan mengikuti Su untuk membeli. Sarapan yang sama ditaruh di atas meja. Su Jin Yan dengan susah payah mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, aku melihat tanganku mengulurkan baozi ke depan matanya depan. Ini tidak bisa aku makan lagi. Bantu aku makan. Aku tidak menunggu dia bereaksi. Langsung saja kubenamkan ke dalam mulutnya saat dia mau bicara. Memegang dagu dan melihat ekspresi keras kepala Su Jin Yan. Jika dia bukan seorang T, maka sifat ini sebenarnya cukup menyenangkan. Su Jin Yan terlihat sedikit anggun saat makan. Dia seharusnya menjadi orang yang baik, kan? Terbang mundur. Kenapa kamu datang begitu pagi hari ini? Jalan yang santai. Seorang gadis berpakaian seragam datang menghampiriku. Liu Ru yang melirik Su Jin Yan yang menundukkan kepala. Mengernyitkan dahi dengan sedikit ketidakpuasan. Kenapa kamu duduk di sini? Tidarnya dan tidak kotor. Jantungku berdegup kencang. Sudah selesai. Kata-kata ini tidak membuat Su Jin Yan bereaksi. Aku melihatnya dengan hati-hati. Membantah dengan kata-kata. Tidarnya. Lihat bagian mana yang kotor. Aku tinggal bersihkan saja. Liu Ru yang tersenyum. Jika sudah bosan, lebih baik kembali segera. Lalu dia menyerahkan susu teh ke depanku. Aku tambahkan puding untukmu. Aku mengucapkan terima kasih secara refleks. Liu Ruyan mengangkat alisnya, agak terkejut. Kamu memang luar biasa. Bodoh. Kamu yang punya masalah. Tiba-tiba memaki orang. Liu Ruyan juga tidak meniruku. Aku ingin keluar untuk jalan-jalan dengan motor baruku. Aku terus menarik perhatian Liu Ruyan. Mengatakan sesuatu yang tidak tulus. Aku merencanakan gayaku. Aku harus belajar dengan baik bersama pacarku nanti. Kamu pasti salah makan obat pagi ini. Kesabaran Liu Ruyan juga habis. Jangan main kata-kata. Cepatlah. Nanti guru datang, bolos tidak bisa dimaafkan. Aku benar-benar suka Mi. Aku ingin memperbaiki diri. Bagaimanapun, pacarku belajar cukup baik. Aku ingin masuk universitas yang sama dengannya. Xiao Yufei, jangan bercanda lagi. Pacar. Tidak, dia hanya seorang yang imut saja. Dia juga pantas mendapatkannya. Kemarin aku baru saja menjumpainya. Hari ini datang untuk jadi orang baik. Berhentilah membuat masalah. Ayo cepat pergi. Aku mendengarnya ngomong panjang lebar. Kelopak mata kiriku berkedut dengan cepat. Mulut Su Jinyan sudah terangkat dengan lengkungan mengejek. Aku merasa kepalaku besar. Dia bukan. Aku benar-benar menganggapnya sebagai pacar. Aku serius. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi setelah ini. Tadi malam, masalah yang menghadangnya adalah salahku. Aku sudah. Kalian jangan lagi mengganggu dia mulai sekarang. Liu Ruyan mendengarkan aku berbicara dengan serius. Secara bertahap. Xiao Yufei, kamu benar-benar hebat. Yang lain tidak tahu. Aku masih tidak tahu tentang dirimu. Dia berbalik dan menatap Su Jinyan. Mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Apa yang kamu katakan padanya? Berbicara denganmu. Apakah aku harus menjawab jika berbicara denganku? Kura-kura. Kau memang tidak ingin hidup, kan? Liu Ruyan menarik kerahnya dengan kuat. Siswa biasa di sekitar langsung terdiam dan tidak berani bersuara. Dan kelompok yang sering bertarung sudah mulai menata meja dan kursi dengan baik untuk menonton. Detik berikutnya, aku menampar tangan Liu Ruyan. Membuka.
Liu Ruyan belum pernah melihatku seperti ini. Tahu bahwa aku benar-benar marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Setiap hari menggangguku. Bagaimana membujuk Su Jinyan untuk datang sebagai G? Sekarang kita sudah berbalik. Aku melindungi Su Jinyan di belakangku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Semuanya adalah atas kehendakku. Liu Ruyan tersenyum sinis dengan wajah gelap. Menendang meja dengan keras. Aku tidak sempat menghindar dan terantuk di pinggang. Menghirup napas dalam-dalam. Liu Ruyan juga tidak keluar bermain. Duduk di posisi yang tidak jauh dari kami. Hei Ge, kau memang agak aneh hari ini. Sebelumnya mengintip di belakangku. Anak buahnya juga merasa bingung. Aku merasa sakit sekali di pinggang. Dengan menggeram, menyuruh mereka pergi. Melihat semua orang pergi. Akhirnya sambil memegangi pinggang, duduk di kursi. Aku mengangkat seragam sekolah dan baru menyadari. Bagian yang tertekan oleh meja sudah muncul tanda merah. Pasti sakit juga, kan? Su Jinyan memperhatikan gerakanku. Melihat pemandangan ini, tubuhku tiba-tiba tegang. Tanganku masih mengusap perlahan di sisi pinggangku. Ekspresi Su Jinyan tidak menentu. Kau pantas mendapatkannya. Apa? Aku rasa jika memperbolehkan naluri, benar-benar bisa bertarung dengan Su Jinyan dalam sekejap. Kenapa kau peduli dengan hal-hal seperti ini? Aku membuka mataku lebar-lebar. Dia akan memukulmu. Bukannya aku belum pernah ditipu olehnya. Dia terus menatapku saat mengatakan ini. Wajahku yang cemas memerah. Lalu dia melanjutkan. Aku sudah bilang kemarin, kamu hanya bisa mengganggu sendirian. Biarkan mereka memukulmu. Itu tidak mungkin. Lalu mengapa kamu harus berseteru dengan mereka? Aku menggigit bibirku. Aku tidak suka apa yang mereka katakan. Kamu juga sebelumnya tidak sedikit berbicara seperti itu. Sama saja. Kata-kata mereka semakin menjengkelkan. Yang terpenting, aku tidak dapat membantah kata-kata ini. Aku banyak bicara. Aku berbeda dengan mereka. Aku benar-benar berniat untuk berbuat baik. Apa yang dikatakan Liu Ruyan tidak salah. Kamu memang harus memeriksa keadaanmu. Bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Aku akan bersikap baik padamu. Kamu sudah membalas. Su Jinyan menoleh untuk melihat. Ini terasa lebih normal. Itu karena kamu punya keberanian. Setelah mengucapkan itu, aku merasa sangat terganggu. Selain interupsi ini, kelas terasa biasa saja. Guru tidak peduli di mana saya duduk. Lagi pula, aku tidak akan belajar dimanapun. Melihat saya tidak mengganggu Su Jinyan di sebelah. Jadi, guru pun tidak terlalu memperhatikan. Saya berbaring di meja, merasa bosan dan mengantuk. Tiba-tiba kelas ramai dengan keributan. Saya mengangkat pandangan dan menggosok-gosok mata. Sekolah secara teratur akan memeriksa tas siswa. Terutama kelas kami yang sangat ketat. Apa saja barang terlarang seperti senjata tajam, ponsel, novel, dan lain-lain. Jika ditemukan, pasti akan dipanggil orang tua. Saya sih merasa itu tidak masalah. Dia juga tidak berani mengambil ponsel dari guru. Saya tidak memiliki barang lain. Ketika tim pemeriksa guru melakukan penggerebekan, saya secara otomatis berdiri dan menunggu mereka untuk memeriksa. Berbalik dan melihat Su Jinyan bergerak. Saya menepuk bahunya. Su Jinyan tetap tidak bergerak. Saya sedikit bingung. Melihat wajahnya tidak terlihat baik. Guru itu sudah berjalan ke barisan belakang. Aku menyerahkan tas sekolahku padanya. Guru itu membolak-balik dan kemudian mengambil tas Su Jinyan. Aku menutup bukuku dan duduk di kursi. Belum sempat merasa nyaman, aku sudah mendengar sebuah teguran. Apa ini? Su Jinyan tanpa ekspresi. Senjata tajam. Wali kelas yang mendengar keributan itu baru saja akan menjelaskan. Melihat benda itu, dia juga tidak berani berkata apa-apa. Kenapa kamu membawanya ke sekolah? Siapa namamu? Guru itu mengajukan serangkaian pertanyaan. Aku langsung mengerti. Ternyata titik penyimpangan dalam cerita itu adalah ini. Jika kita anak kaya yang tidak berpendidikan, masih bisa dimengerti sedikit. Tapi yang ditemukan adalah Su Lian. Ini bisa berakibat pemecatan. Su Jinyan sama sekali tidak akan menyebutkan mengapa dia membawanya ke sekolah. Gurunya pun kesal. Melihat Su Jinyan hanya mengungkapkan identitasnya dan hendak pergi dengan guru. Aku segera menyandarkan diri pada meja dan berdiri. Tunggu. Guru dari kelompok penyidik itu dihentikan. Ada apa? Memiliki. Saya melirik, tidak tahu apakah itu menyerah. Su Yan yang ketakutan atau bingung. Mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak tahu ada pisau di dalam tas. Su Jinyan tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapan matanya terhadapku kompleks. Pisau ini saya yang masukkan. Semua orang menghela napas. Kamu maksudnya apa? Saya tidak punya pilihan lain. Jika Su Jinyan pergi dari sekolah sekarang, maka tantangan cerita yang saya hadapi adalah tidak diketahui. Kamu dan dia, ikut ke kantorku. Saya berjalan bersebelahan dengan Su Jinyan. Berbisik dengan suara rendah. Nanti apapun yang dikatakan guru, kamu bilang kamu tidak tahu. Mengerti? Su Jinyan menjawab dengan tegas. Saya menaruhnya di dalam. Saya hampir mati karena marah. Jangan sembarangan bicara. Ini bisa mengakibatkan pengusiran.
Su Jinyan masih tetap bersikukuh. Saya menarik seragamnya, baru ingin mengatakan sesuatu. Guru menyadari gerakan kami berdua dan marah. Jangan coba-coba bermain curang padaku. Katakan, ada apa? Saya hanya takut Su Jinyan menjawab. Berbicara di depannya. Sama seperti yang kujelaskan ke Jiao Xuan. Pisau itu aku yang masukkan. Guru tidak percaya pada ini dan menanyakan alasannya. Aku ingin mengancamnya. Dia mengerutkan kening. Nama buruku sudah dikenal di seluruh sekolah. Dia adalah orang yang sangat berperasaan adil. Xiao Yufei, kamu punya nyali besar ya. Mengancam teman sekelas. Apa yang ingin kamu ancamkan padanya? Aku terdiam sejenak dan berkata dengan sedikit malu. Mengancamnya untuk menjadi pacarku. Dia tidak lagi memverifikasi situasi dari mulut Su Jinyan. Anak itu tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Guru menyuruh Su Yan untuk pulang. Kemudian di kantor, aku kena semprot. Apa catatan masyarakat ini? Penjahat tidak tahu malu. Ayahku bahkan dipanggil ke sekolah. Tanpa berbicara dua kali, dia menamparku. Seketika, setengah wajahku sudah bengkak. Mengganggu teman sekelas dan berani menggunakan pisau. Hari ini aku akan menjemputmu dari sekolah. Apakah besok aku harus menjemputmu dari kantor polisi? Apa aku sudah terlalu memanjakanmu? Membuatmu merasa tidak ada aturan. Sudah memesan beberapa kali untuk cai. Kamu dimanjakan. Kamu bahkan tidak peduli padaku. Di mana harganya untukku? Apa maksud perkataanmu ini? Ayahku sangat marah. Aku tercekik karena belajar. Apakah yang aku katakan salah? Sekarang kamu setiap hari tidak terus-menerus memikirkan tentang orang itu? Ibuku yang menduduki posisi tinggi, Zhao Liangyu. Hanya untuk merawat orang yang belum diketahui itu. Apakah itu adalah anak murah yang kamu tanam? Siapa yang masih ingat aku? Manjakan aku sampai puas. Coba katakan, selama 2 tahun ini, seberapa sering kamu melihatku? Kamu tahu aku belajar di kelas mana? Ayahku tampak siap untuk memukulku lagi. Silakan pukul aku. Sebaiknya kamu pukul aku 3 kali. Sampai di neraka, biarkan ibuku melihatku dengan baik. Melihat medan perang semakin meningkat. Guru segera muncul untuk meredakan keadaan. Dorong aku keluar dari pintu kantor. Aku kepala. Air mata jatuh satu persatu. Bukan karena sedih. Itu sungguh menyakitkan. Tiba-tiba, ada bayangan yang jatuh di depanku. Aku sedikit mengangkat kepala. Menyadari Su Jin yang belum juga pergi. Aku segera menghapus air mata. Kenapa kamu masih di sini? Mengapa kamu berkata begitu kepada guru? Aku merasa tertekan di rumah ayahku. Menghadapi Suli yang tidak sedikit pun mengurangi semangat. Apakah kamu ingin menggunakan ini agar guru mengeluarkanmu? Aku tidak akan membiarkan. Jangan harap bisa melarikan diri dariku. Jangan sekali-sekali berpikir. Wajah cantik Su Jin yang tampak muncul. Sekilas ekspresi yang sulit dikenali. Aku menatapnya sejenak dan tertegun. Suaranya dingin. Perlahan-lahan mengulurkan tangan kirinya. Sangat jelek saat menangis. Selalu ada beberapa pertemuan yang mengejutkan. Segera setelah itu di kelas, aku menyadari ada hal besar. Kartu bangku dibekukan. Sekarang uangnya sudah tidak ada. Aku bersandar di meja dengan bibir yang bergetar. Penampilan seperti ini benar-benar tampak seperti mengalami ketidakadilan yang besar. Mia yang sedang berjalan-jalan. Dia bahkan meragukan dirinya adalah penyebabnya. Aku memposting villa tempat tinggalku yang sekarang di situs jual beli rumah. Siang hari teman-teman sekelasku biasanya pergi ke kantin untuk makan. Aku membuat Liu Ruyan marah. Sekarang uang di VX cukup untuk bertahan beberapa hari. Tapi aku tidak ingin pergi makan sendirian. Jadi aku terus mengikuti Su Jinyan. Hidup seperti anjing kehilangan pemilik. Su Jinyan merasa kesal aku mengikutinya. Kenapa kamu mengikuti aku? Aku ingin pergi makan dengan pacarku. Apakah itu juga salah? Dia menjepit bibirnya. Aku tidak makan. Tapi aku lapar. Su Jinyan juga tidak peduli padaku lagi. Pergi ke kantin membeli roti seharga 2 yuan. Ibunya memberinya 10 yuan setiap hari. Tapi dia ingin menghemat uang. Saya agak bingung. Saat melihat dia benar-benar berniat untuk memakan ini. Saya cepat-cepat menahan tangannya dan menarik pergelangan tangannya. Su Jinyan sedikit tidak sabar. Xiao Yufei, apa yang ingin kamu lakukan? Makan. Sambil berkata, saya menariknya untuk makan malatang. Namun, saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu Ye Fen di toko ini. Su Jinyan, kamu juga datang ke sini untuk makan ya? Ye Fen melirik perban di wajahnya dan mengernyitkan dahi. Xiao Yufei sungguh. Bagaimana bisa seperti ini? Kamu merasa baik-baik saja, kan? Dia tidak menyusahkannya lagi kemarin malam, kan? Saya berdiri tidak jauh dari Su Jinyan dan membelakangi dia menginginkan makanan. Mendengar kata-kata ini, saya berbalik dan mendekat seperti hantu. Apa yang kamu bicarakan tentang pacarku di belakangku? Tasnya tertangkap. Wajah Ye Fen terlihat agak tidak enak. Masih memanggilnya dengan begitu akrab. Apa kamu sedekat itu dengannya? Dengan marah, aku meletakkan satu baskom sayuran di meja. Tangan menarik Su Jinyan untuk membayar dan pergi. Kami pergi dan tidak memperhatikannya. Ye Fen menyusul. Xiao Yufei,
Kamu kaya dan berkuasa. Kenapa harus berurusan buruk dengan Su Jinyan? Dia sudah sangat malang. Bisakah kamu membiarkannya? Mendengar itu, alisku terangkat. Aku tahu Su Jinyan sangat tidak suka. Orang lain bilang dia malang. Merasakan kejutan yang menghantam kepalaku. Malang. Aku tidak pernah merasa Su Yayan itu malang. Mengenai tidak mencintainya. Kamu terlalu memikirkannya. Kami sedang benar-benar jatuh cinta. Kamu setuju, kan? Kemudian aku meluncur mengikuti tangannya yang ramping. Memaksanya untuk saling mengaitkan jari-jari. Aku mendengus dingin. Langsung menariknya mencari tempat duduk yang baik. Sambil menunggu makanan belum datang. Ayo bagi-bagi roti itu untukku. Su Jinyan mengerutkan keningnya. Kenapa? Aku majakmu makan, kau harus membalas budikan. Melihat wajahmu yang pelit itu. Bahkan enggan memberiku roti. Su Jinyan merasa Xiao Yufei dulu seperti orang bodoh. Tapi hari ini setelah melihat, dia seharusnya sudah jadi mahasiswa tahun kedua. Aku tidak bilang ingin makan makananmu. Aku bilang dengan nada sarkastis. Hanya enggan memberiku roti. Su Jinyan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dia langsung melemparkan roti itu padaku. Aku membelahnya dari tengah. Rasa. Pemilik memanggil nomor kami. Aku melirik catatan kecil itu sebelum berlari untuk mengambil. Tatapan Su Jinyan tidak pernah lepas dariku. Dia merasa giginya berdenyut. Dulu aku mudah terbaca. Bukankah dia hanya seorang yang sombong? Tidak peduli seberapa menggemaskan orang lain. Sekarang sepertinya aku menemukan jalan. Seluruh tubuhku sepertinya bersinar. Aku membawa semangkuk penuh malatang pedas. Dengan goyang-goyang, aku memindahkannya ke meja. Bergoyang-goyang dipindahkan ke meja. Komik tidak terburu-buru untuk dimakan. Tetapi mengambil kalimat. Mengambil setengah mangkuk sup. Sekelompok ini di dalam perjalanan. Dengan cara ini, obat ditaruh di dalam untuk direndam. Cepat dingin. Supnya memiliki aroma yang kuat. Dengan aroma saus wijen. Saya melihat Su Jinyan tidak bergerak menggunakan sumpit. Menggeser bola daging ke mangkuk Su Yayan. Kemudian menyodorkan sumpit ke tangannya. Makanlah, saling memberi itu penting. Saya telah memakan roti milikmu. Maka kamu harus memakan masakanku. Cepatlah, ambil sendiri. Setelah makan, kita masih ada kelas di sore hari. Tangan Su Jinyan yang memegang sumpit bergetar. Xiao Fei, kamu tidak perlu baik kepada saya. Sekuat apapun kamu baik pada saya tidak akan menyukaimu. Dia ingin melihat ekspresiku saat mendengar kalimat itu berubah. Aku hanya menatap. Tersenyum padanya dengan bibir terangkat. Tidak apa-apa, aku akan berusaha lebih keras. Sebelumnya kamu bilang tidak ingin menjadi pacar saya. Sekarang bukankah kamu sudah jadi? Lebih dari 30 yuan, satu mangkuk besar penuh. Su Jinyan makan dengan sangat kenyang. Setelah makan, aku menyeka mulutku. Masih ada 30 menit. Ayo kita kembali ke sekolah. Su Jinyan mengangguk berat. Saat melewati meja Ye Fen, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Su Jinyan. Belum sempat saya marah, dia sudah melepaskan tangannya. Tapi aku masih tidak bisa menahannya sedikit pun. Tidak baik menggoda pacar saya di depan saya, kan? Dari sudut pandang pembaca, Ye Fen seharusnya menjadi cahaya yang benar. Dan bagi saya, dia hanyalah seorang. Aku tidak akan bersama Su Jinyan lagi. Anda berbicara tentang P. Wajah Ye Fen menjadi merah dan putih ketika aku mengatakan itu. Apa maksudmu? Aku tertawa sedikit. Wajar saja kalau aku memegang tangan pacarku di depanku. Pacar perempuan. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu memaksanya? Hei, saya hanya bingung. Kenapa orang ini selalu membicarakan hal-hal yang tidak penting? Membuat saya benar-benar terlihat seperti orang jahat. Jelas-jelas Su Jinyan sendiri yang bilang ingin menjadi pacar saya, kan? Jadi saya mengambil kursi di sebelah. Dengan marah dia berkata, apakah kamu sudah merasa bosan hidup? Setelah Su Jinyan melihat sikapku ini, perasaan yang tadi samar mulai perlahan-lahan bangkit. Dia melihat bos terkejut. Siswa-siswa di samping juga mengalihkan perhatian mereka. Su Lian menangkapku. Suaranya penuh dengan penghiburan. Jangan terlalu berlebihan. Mendengar itu, tubuhku terhenti sejenak. Segera meletakkan kursi di samping dan terus mengangguk. Tidak menimbulkan masalah. Ayo pergi. Begitu Su Jinyan keluar, dia melepaskan tangannya. Jantungku berdetak kencang mengikuti dia dari belakang. Siapa yang bisa menahan ini? Sebelumnya, Su Jinyan berbicara padaku dengan nada mengejek. Siapa yang tahu bahwa dia bisa begitu serius dan menarik? Su Jinyan berjalan di jalan dengan ekspresi yang kompleks. Tadi, Ye Fen memberinya secari kertas saat dia menarik tangannya. Untungnya aku tidak melihatnya. Jika tidak, mungkin hari ini toko itu akan mengalami masalah. Saya tidur sepanjang sore. Menghadap jauh dari Su Jinyan. Kadang-kadang suara dengkuran saya terdengar di kelas. Membuat Su Jinyan teringat pada seekor kucing kecil yang dipelihara saat kecil. Dia merasa sedikit terpesona. Waktunya hampir pulang sekolah. Saya terbangun dalam keadaan setengah tidur. Saya meregangkan tubuh. Tepat saat itu, guru fisika menangkap saya. Xiao Yufei diminta untuk menjelaskan soal ini. Saya berdiri gugup.
melihat buku bahasa yang basah karena air mata saya. Guru fisika tampak seperti sudah tahu sejak awal. Jika tidak bisa menjelaskan, ia sudah berdiri saja. Saya mengangguk sambil membungkukkan bahu. Liu Ruyan tampaknya sangat ahli dalam menjatuhkan orang yang sudah jatuh. Dia menoleh dan tersenyum. Awalnya saya duduk satu meja dengan Liu Ruyan. Pindah tempat duduk untuk menyenangkan Su Jinyan. Kini hubungan kami telah retak. Saya bisa dibilang tidak peduli di kelas. Namun, Su Jinyan ini masih acuh tak acuh terhadap saya. Saya melihat ke arah jendela. Su Yayan menatap saya. Saya menghela napas. Dengan alis yang merendah, saya berkata, "Pacar, kita makan apa malam ini?" "Tidak ingin makan." Saya sudah tahu dia akan mengatakan itu. "Saya ingin makan. Kamu adalah pacar saya, kamu harus menemani saya. Kartu bank saya tidak bisa digunakan. Sopir juga sudah ditarik kembali. Hanya bisa naik bus sendiri. Rumah juga sudah siap untuk dijual." Setelah agen melihat, sudah menghubungi banyak orang yang ingin membeli rumah saya. Jika proses administrasinya cepat, ini mungkin adalah hari terakhir saya di villa besar. Hari-hari bahagia yang terakhir. Saya merasa berat untuk melepaskannya. Tapi saya tidak ingin menyerah kepada ayah. Villa ini dijual seharga 300 juta. Pembeli masih merupakan musuh bebuyutan keluarga Xiao. Saya langsung menandatangani kontrak tanpa berpikir panjang. Ayah pasti akan membeli villa itu kembali. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengatakan hal itu? Anak itu tidak punya uang dan harus menjual rumah. Saya mengambil sen. Saya menyewa sebuah apartemen dekat Su Jinyan, di gedung yang sama dengan Su. Namun, saya tidak berani memberitahunya. Takut dia akan membuat saya gagal dalam misi ini. Setiap hari saya diam-diam membawakan sarapan untuk Su Jinyan. Saya membawanya makan 3 kali sehari. Setiap kali tidak ketinggalan. Su Jinyan menerima semuanya dengan sabar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, sikapnya sedikit lebih lembut. Saya makan dengan dia di sebuah piring kecil. "Sekolah mana yang ingin kamu masuki?" Su Jinyan akan pergi ke Universitas Jiangcheng. Karena tidak ingin menjauh dari ibunya. Ternyata dia dengan jujur mendaftar ke Jiangda. Lalu, jurusan apa yang ingin dipelajari? Mungkin komputer. Saya sangat cerdas. Ini tidak bisa. Karena tokoh utama pria dan wanita juga akan ujian komputer. Nanti mereka akan menjadi teman sekelas. Latar belakang dan prestasi tokoh utama akan mengalahkan Su Jinyan. Ini juga merupakan kunci transformasinya. Bagaimana kalau mempertimbangkan kedokteran? Saya berkata dengan acuh tak acuh. Su Jinyan mengernyitkan dahi. Dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Tapi saya berpura-pura tidak melihat. Kedokteran itu baik. Nanti tingkat pengangguran tinggi dan gaji juga tinggi. Dan keterampilannya sangat tinggi. Di mana saja dibutuhkan. Yang terpenting adalah menyelamatkan hidup dan membantu yang terluka. Ini adalah hal yang baik. Mungkin bisa membuatnya lepas dari gelar penjahat. Katakanlah menjadi orang baik itu menyedihkan. Tidak tertarik. Saya sudah kenyang. Dia sudah melihatnya lebih dulu. Saya mengajaknya untuk makan bersama. Tapi hanya merasa kasihan padanya. Su Jinyan berterima kasih kepada saya. Hanya saja dia mengerti bahwa semua ini akan menjadi lelucon. Su Jinyan sudah memikirkannya. Dia akan melakukannya saat saya kehilangan kesabaran. Tanpa belas kasihan, dia akan menghabisi saya. Sejak kecil, dia merasa bahwa dia akan menjadi algojo. Menyelamatkan orang. Daripada mengkhawatirkanku. Lebih baik memikirkan nilai-nilaimu. Terima kasih atas jamuannya. Mendengar kata-kata Su Guanyan, saya tiba-tiba mendapatkan ide bagus. Iya, nilai saya buruk. Bagaimana jika seperti ini? Nanti saya traktir kamu makan. Kamu mengajari saya. Su Jinyan mengamati saya dengan serius. Tinggal kurang dari setengah bulan sebelum ujian masuk universitas. Gunakan. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu itu tidak berguna? Saya sangat pintar. Pintar yang selalu mendapat nilai terendah di setiap ujian. Saya mengerutkan dahi dan tidak berbicara. Su Jinyan memang ragu sejenak karena ekspresi saya. Karena selama waktu ini perhatian saya. Dia memang hidup lebih baik dibanding sebelumnya. Ibu mendengar bahwa dia punya teman di sekolah. Dia juga sangat senang. Les malam selama 2 jam, ya? Begitu saya melihat dia tersenyum, saya langsung menunjukkan senyum. Jadi kamu setuju, ya? Tapi jangan menyesal, ya? Su Jinyan merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia menatap mataku dengan tajam. Seolah-olah ingin melihat ke dalam jiwaku. Kamu berbeda dari sebelumnya. Saya langsung merasa pusing. Namun hanya sesaat saya berkata dengan angkuh. Itu sudah pasti. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Manfaatkan waktu singkat ini untuk saling menebus. Apakah itu untuk menenangkan hati nurani? Saya tidak tahu bagaimana harus berperan lagi. Dengan kepala tertunduk dan wajah penuh ketidakberdayaan. Jika kamu berpikir begitu, saya juga tidak bisa berbuat banyak. Saya pergi dulu. Tidak ada terjemahan, ini adalah kata penguat. Saya sedikit bingung. Saya mengambil satu suap secara acak dan langsung berlari keluar. Selama waktu ini,
Saya belum berdamai dengan kelompok teman-teman nakal itu. Liu Ruyan tidak bisa sabar lagi. Melihat saya lagi bersama Su Jinyan, yang manis dan penuh kasih sayang berkumpul bersama. Dia melihat saya belajar saat dia lewat di samping saya. Apakah kamu merasa begitu, Xiao Yufei? Kamu benar-benar seorang gadis. Benarkah kamu menganggap dirimu sebagai siswa yang baik? Saya mengangkat kepala tanpa ekspresi. Itu bukan urusanmu. Liu Ruyan mendengus. Saya dengar ayahmu mengusirmu dari rumah, kan? Kenapa kamu menjual rumah itu? Itu bukan urusanmu. Liu Ruyan mengangkat alisnya melihat Su Jinyan dan kemudian menatapku. Kamu menghabiskan uang dengan berlebihan. Uang untuk satu rumah cukup untuk kamu. Apakah kamu ingin mencoba menyenangkanku? Biarkan ayahku memberitahu ayahmu. Tidak ada gunanya dibanding dengan orang miskin ini. Aku berdiri dan mengetuk meja. Apa kamu tidak selesai-selesai? Orang ini sebenarnya tidak memiliki banyak plot dalam buku aslinya. Kenapa harus masalah ini yang menimpa saya? Tidakkah kamu melihat Su Jinyan yang tidak stabil dan siap marah? Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Su Jinyan sebenarnya tidak ingin terlibat dalam urusan kita berdua. Liu Ruyan berkata dengan senyuman. Kami mahasiswa berprestasi masih bisa ada urusan. Apakah kamu terburu-buru untuk mencuci piring atau melayani orang? Liu Ruyan, apakah kamu ingin aku berbicara? Mari kita berbicara di luar. Liu Ruyan melihat wajahku yang terlihat khawatir dan merasa tidak suka. Aku juga tidak tahu jenis kekuatan apa ini. Belum lama kita pergi. Su Jinyan bahkan mengangkat kakinya ikut keluar. Di bawah lampu jalan, wajahku memerah karena marah. Apa kamu punya B, Liu Ruyan? Aku belajar dari Su Jinyan, itu urusanmu apa? Kamu hanya punya B. Suara Liu Ruyan langsung meninggi. Aku sudah bilang, cobalah bergaul dengan orang lain. Tapi kamu sangat baik. Apa kamu tinggal di rumah orang itu? Ada apa? Apa ayahmu tidak memberitahumu? Keluargaku berhubungan dengan keluargamu. Aku langsung bingung, pikiranku jadi kacau. Segera bertanya pada sistem juga tidak membuahkan hasil. Apakah kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Kamu seperti penguntit yang menjijikkan. Su Jinyan tidak tahu kamu tinggal di bawah rumahnya. Aku melihat kamu setiap hari seperti pencuri. Mengikut di belakang orang itu. Aku merasa lucu untukmu. Aku benar-benar dibuat marah olehnya. Belum sempat mengucapkan satu kalimat, darah sudah mulai mengalir. Tidak jauh di sana, Su Yeyan sedang menatapku dengan sepi. Dengan ekspresi yang sulit diungkapkan. Xiao Yufei, kamu benar-benar hebat. Aku berpikir sepanjang malam tentang di mana letak masalahnya. Berbaring di tempat tidur sambil mengeluh. Ketika mendengar suara di luar pintu, aku terbangun dan duduk dengan kaget. Melihat keluar melalui lubang pintu, aku langsung berpikir ini tidak baik. Di tengah malam, Su Jinyan, aku datang. Dengan gelisah, aku melihat sekeliling. Menggenggam pel yang ada di samping, aku membuka pintu. Yang terlihat adalah wajah Su Jinyan yang sangat cantik. Aku sejenak terpesona. Kamu benar-benar pindah. Ada nada sindiran yang kuat dalam ucapannya. Tidak ada uang. Rumah di sini murah. Apakah ada kelas tambahan? Su Jinyan menyelinap masuk ke dalam. Ruangan itu tampak sangat sederhana. Aku mendengar dia berbicara sendiri. Hari ini tidak cukup 2 jam les malam. Karena kamu ingin berusaha. Maka selesaikan pekerjaan rumahmu dulu. Aku ragu sejenak. Sungguh datang untuk dirinya sendiri. Saat itu Su Jinyan baru teringat. Mengunjungi rumah seorang pria di tengah malam. Rasanya agak tidak pantas. Sudahlah, aku datang di waktu yang tidak tepat. Besok pagi aku akan membantumu dalam belajar. Aku mengangkat alis. Hanya tahu les adalah sekadar balasan. Dia hanya datang untuk memverifikasi apa yang dikatakan Liu Ruyan. Aku bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti semuanya. Aku benar-benar tidak mengikutimu. Aku hanya menyewa apartemen di bawahmu. Bukan. Aku menyadari semakin banyak menjelaskan semakin bingung. Lebih baik menyerah saja. Aku hanya ingin dekat denganmu sedikit. Xiao Yufei. Su Jinyan bersuara dingin. Di detik berikutnya dia memaksaku terjatuh di sofa. Ekspresi wajahnya yang merenduk. Hal seperti bermain di dua perahu membuatku merasa sangat jijik. Terima kasih atas niat baikmu selama 2 hari ini. Tidak perlu lagi di masa depan. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu tentang pernikahan yang diatur. Aku suka padamu. Aku ingin bersamamu. Kenapa? Kalau bilang suka padaku, pasti ada alasan kan? Apa karena kamu merasa aku tidak punya kekuasaan dan status, jadi dianggap main-main? Lagi pula, ada Liu Ruyan yang membantumu. Aku merasa tidak nyaman. Aku menelan ludahku sejenak. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Jika sudah tinggal di sini, berperilakulah dengan baik. Jangan mengganggu ibuku. Su Jinyan selesai berbicara dan berbalik pergi. Karena sudah merobek lapisan terakhir. Sepertinya aku jadi lebih berani. Pagi-pagi sudah menunggu di bawah dengan membawa sarapan. Begitu Su Jinyan keluar, dia melihatku yang membawa sarapan. Kamu sedang apa? Menunggu kamu? Kan kamu sudah menemukan aku. Bolehkah aku ikut bersekolah bersamamu?
Su Jinyan pergi ke bawah, mendorong sepeda tuanya. Aku dengan mudahnya duduk di belakang sepeda. Iya, kan? Apakah kamu agak kehilangan malu? Aku tidak melakukan apa-apa. Bukankah kamu bilang akan mengajarkanku di kelas pagi? Cepatlah, jika kakakmu terlambat pergi. Semua orang bisa melihat kamu mengantarkanku ke sekolah. Saat Su Jinyan naik sepeda, aku memeluk pinggangnya. Dapat merasakan sosok ramping gadis muda. Rasa gatal di sekitar pinggang membuat wajah Su Jinyan sedikit memerah. Meskipun dia juga tidak begitu mengerti mengapa dia seperti itu. Sampai di sekolah, menjauhkanku di sudut yang tidak terlihat oleh semua orang. Aku pergi untuk parkir. Kamu tunggu aku di gereja, ya? Aku memiringkan bibirku. Tidak tahu apa yang perlu disembunyikan. Siapa yang tidak tahu di sekolah? Apa hubungan Su Jinyan denganku? Ingat untuk makan sarapan. Saya pergi sekarang. Su Jinyan tampak sedikit bingung. Dia mengatupkan bibirnya dan mengangguk kaku. Aku mendesah. Tenggat semakin dekat. Tidak mengerti apakah dia benar-benar baik padaku. Sistem tolong periksa tingkat ketertarikan Su Jinyan. Nilai ketertarikan musuh negatif 70. Aku terhenti sejenak, terkejut dan bingung. Meskipun menunjukkan persahabatan, tapi tidak banyak manfaatnya. Fitur ini jangan dimatikan lagi ya. Aku berhenti di depan pintu sekolah. Tak lama kemudian, aku melihat Su Jinyan mendorong sepeda mendekat. Saat melihatku, matanya menyipit. Nilai ketertarikan musuh negatif 71. Senyum di sudut bibirku langsung berubah jadi cemberut. Ini apa? Sensitif dan aneh. Wajahmu tampak sangat buruk. Apakah kamu tidak enak badan? Aku hanya berpikir. Kita sepertinya belum lama bersama. Aku tidak ingin pergi darimu terlalu lama. Nilai ketertarikan musuh negatif 72. Sudahlah, aku pergi sekarang. Aku berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba terdengar suara Su Jinyan yang dingin. Jika kamu ingin bersamaku, ayo kita bersama. Nilai ketertarikan musuh negatif 70. Aku kembali menyesal. Setelah menghidupkan suara peringatan. Aku sedang dalam suasana hati seperti roller coaster. Tidak bisa menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan. Orang-orang di kelas baru pertama kali melihat kami berdua. Mereka semua terkesima tanpa henti. Ini situasi apa? Bunga sekolah kita, Su, akhirnya menyerah. Omong kosong apa? Saya benar-benar takut karena kalimat ini akan membuat Su Jinyan menurunkan tingkat ketertarikan. Namun, saya tidak mendengar suara pemberitahuan sistem. Dan saya juga tidak melihat Su Yan menunjukkan reaksi. Wu Yuan mengucapkan satu kalimat. Apa? Bunga sekolah Su? Harus memanggilnya kakak ipar. Su Jinyan mengeluarkan kertas uji dari tasnya. Banyak orang di kelas tertawa. Hanya terdengar suara di kepala. Suara di kepala membuat terkejut. Dalam hati berpikir, ini buruk. Tingkat ketertarikan pihak antagonis turun ke 68. Saya melihatnya dengan bingung. Su Jinyan mengeluarkan kertas ujian dari tasnya. Apakah pekerjaan rumah sudah selesai ditulis semalam? Ada tumpukan kata-kata yang ingin saya katakan. Saya melihat dia mengernyitkan alis. Kamu sama sekali tidak berniat untuk belajar dengan baik, kan? Saya menulis dengan serius. Biarkan aku melihat. Saya cepat-cepat mengeluarkan kertas uji. Ini adalah hasil kerja keras saya semalam. Barang yang ditulis dengan ponsel. Kamu bohong. Su Jinyan agak terkejut. Kertas ujian ini, kecuali tulisan G yang aku kerjakan. Tingkat akurasinya cukup tinggi. Saya sudah bilang saya tidak bodoh. Hanya terlihat dia mengeluarkan buku catatan dengan tujuan tertentu. Ini adalah poin-poin penting yang sudah saya susun sebelumnya. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada saya. Saya dengan serius membuka buku ini. Tulisanmu sangat bagus. Tulisanmu yang jelek. Sudut bibir saya kaku. Dia benar-benar berani sekarang. Jika bukan karena nilai ketertarikan yang minus 68. Ini sepenuhnya di mata orang luar. Hanya pasangan muda yang dekat. Apakah saya harus membeli buku latihan menulis? Kamu memang seharusnya membeli buku latihan menulis. Jika tidak, nilai kertasmu akan. Sudahlah. Lagi pula, kamu tidak akan mendapatkan nilai baik. Keluargamu juga akan mengirimmu ke sekolah yang bagus. Tidak ada. Kamu tidak tahu, kan? Menarik napas dalam-dalam. Saya juga tidak ingin berpura-pura menderita. Tetapi harus memperpendek kesenjangan antara dua orang. Ayahku sudah keluar G sejak lama. Saya juga memiliki adik dari ayah yang sama tetapi ibu berbeda. Lebih muda 3 bulan dariku. Sebenarnya mereka sudah tidak menginginkanku sejak lama. Aku menahan kesedihan di dalam tatapanku. Beberapa bulan setelah ibuku baru berusia 3 tahun. Ayahku sudah membawa ibu tiri dan adikku masuk rumah. Mereka bertiga hidup dengan bahagia. Aku sama sekali tidak bisa masuk. Aku juga benci orang kaya. Aku mendengar tingkat ketertarikan yang meningkat. Di mulutku terus-menerus berkata, aku sebelumnya sangat egois. Hanya ingin membuat ayahku lebih memperhatikanku. Sedikit lebih banyak pada diriku. Sayangnya tidak ada. Dia semakin membenciku. Aku juga tidak ingin menyenangkannya. Setelah semua, dia yang membuatku kehilangan ibu.
Aku memaksa mataku menjadi merah. Air mata di sudut mataku hampir jatuh. Su Jinyan merasakan ketegangan di hatinya. Nilai ketertarikan negatif 81. Setiap kata yang kuucapkan menusuk hati Su Jinyan. Namun dia hanya berkata dengan datar, itu pantas. Su Jinyan benar-benar orang yang berbicara banyak. Dia jelas-jelas merasa sakit untukku tetapi masih harus memarahiku. Ketika aku berpikir bahwa ini adalah tindakan yang tidak berperasaan. Untuk terus bersikap acuh tak acuh. Dia menjawab dengan tajam. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Manusia hidup harus untuk diri sendiri. Tidak perlu mengejar perhatian orang lain. Ayahmu juga tidak peduli. Iya, hatiku merasa senang. Melihat dan melihat kembali. Su Jinyan berbalik dan terjun ke lautan pengetahuan. Tetapi aku tidak pernah mendengar suara aku membalik halaman. Begitu dia berbalik, dia menemukan aku tidur nyenyak dengan mata tertutup. Dia sedikit menyesal. Dia bisa merasakan perasaan terhadapku. Kebencian itu perlahan-lahan menghilang. Dia juga pernah memikirkan tentang hal-hal yang pernah aku lakukan sebelumnya. Tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Dia merasa aku sama seperti dia. Karena kehilangan sesuatu yang bernama cinta. Jadi di mata orang lain, itu menjadi tidak terbayangkan. Membiarkanmu melihat dan membiarkanmu tidur. Aku tidak tidur. Aku benar-benar tidak tidur. Wajahku tiba-tiba jatuh. Dengan pahit, aku menopang dahi dan mengeluh kecewa. Dan sudut bibir Su Jinyan sedikit terangkat di tempat yang tidak diperhatikan orang lain. Tempat yang belum sampai itu sedikit terangkat. Terbangun satu kali lagi. Sampai waktu istirahat yang panjang. Saya langsung terbaring di meja tidur sampai tidak sadar. Tidak tahu sama sekali selama waktu ini. Su Jinyan dipanggil keluar oleh Liu Ruyan. Saat bel kelas berbunyi, baru saya menyadari dia sudah tidak ada. Liu Ruyan memiliki senyuman yang penuh percaya diri di wajahnya. Menghadapkan senyuman yang menantang kepada saya. Su Jinyan tidak mungkin terlambat. Saya dengan gelisah melihat jam. 10 menit sudah berlalu. Su Jinyan belum kembali. Su kembali, Su Yan menyambut. Su Yan kembali. Saya mendengar di dekat sana. Beberapa orang yang tertawa mengungkapkan kata-kata. Aku mendengar Su Shang. Mendengar panggung. Mendengar gabungan. Mendengar di persimpangan. Pada saat itu, tali di pikiran saya putus. Saya marah tidak tahu harus mulai dari mana. Menjaga dengan baik kelompok asal saya sendiri. Kenapa sekelompok orang ini hanya menambah kekacauan? Saya menelan ludah dan berdiri. Guru, saya ingin ke toilet. Guru bahasa itu sudah lama menyerah padaku. Mengangguk sedikit seolah mengiyakan urusanku. Begitu saya keluar, saya bergegas menuju atap. Mengambil napas dalam-dalam, saya membuka pintu dengan gemetar. Yang terlihat adalah Su Jinyan yang dipenuhi debu. Seragamnya robek. Ada juga goresan di wajah. Mendengar suara pintu, dia menoleh. Dengan sedikit kebingungan. Tangan Su Jinyan menarik-narik seragamnya yang sedikit usang. Di punggungnya ada banyak bekas B. Garis-garis yang membuat hati terkejut. Apa yang mereka katakan padamu? Suara Su Jinyan sedikit serak. Saya mendengar diam-diam. Xiao Yufei, kamu benar-benar bencana. Saya mendengar bunyi bip ketika dia menelepon kembali. Nilai ketertarikan musuh negatif 100. Sepertinya semuanya sia-sia. Saya benar-benar merasa sangat tertekan. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Su Jinyan perlahan berjalan ke depan saya. Jika kamu benar-benar menyukaiku, jauhkan dirimu dariku, ya. Tinta hitam dingin. Saya kembali ke kelas dan tidak melihat Su Jinyan. Liu Ruyan menyunggingkan senyum dan memandang saya. Saat ini, saya akhirnya tidak bisa menahan diri. Kemarahan yang mendidih dalam diri sendiri. Berlari ke depan di hadapan seluruh kelas. Memberi Liu Ruyan sebuah pukulan besar. Dia jelas tidak mengira saya akan melakukan itu. Guru bahasa juga terlihat bingung. Xiao Yufei, kenapa kamu melakukan ini? Liu Ruyan, kamu benar-benar membuat saya terkejut. Jika kamu berani, hadapi saya. Kenapa kamu ingin pergi ke Suyan? Guru bahasa Mandarin menemuiku. Menarik kerah baju Liu Ruyan dengan marah. Xiao Yufei, jika kamu tidak ingin belajar, pulang saja. Kenapa kamu membuat keributan di kelas? Pulang saja. Kejadian sudah terjadi. Saya sudah tidak ingin memperbaiki apapun. Mengenai kepribadian Su Jinyan. Saya khawatir sekarang dia sudah sangat membenci saya. Saya berjalan pulang sepanjang jalan. Tiba-tiba merasa sangat sedih. Saya sudah tidak ingat mengapa saya harus menjalankan tugas. Sistem tidak mengizinkan. Pelaksana tugas membawa pemikiran nyata. Pada saat berpindah ke sini, memori saya tentang kenyataan telah hilang. Baru saja tiba di bawah, saya melihat Su Yayun. Dua orang bertemu pandangan. Su Longyan berkata dengan dingin tanpa banyak kata. Maaf ya. Aku berdiri diam. Saat berlalu, saya berkata, kamu pergi sekolah saja. Saya bisa jamin mereka tidak akan mengganggu kamu lagi. Sebelumnya saya telah menyakitimu dan menyebabkan masalah. Saya meminta maaf dengan tulus. Saya tahu itu tidak ada gunanya. Namun tetap saja harus dikatakan.
Saya menelan ludah dan berbalik untuk tersenyum. Sebenarnya, sudahlah. Apa yang ingin saya katakan tiba-tiba terhenti. Mengusap kepala saya dan melangkah cepat ke atas. Su Jinyu agak bingung. Sekarang seharusnya waktu untuk pergi ke sekolah, kan? Bagaimana dia bisa keluar? Tapi itu hanya muncul sebagai pemikiran. Sudah ada jawaban. Sebelumnya bukan juga bolos setiap hari? Apa ini? Su Jinyan mendengus dingin. Saya tidur di rumah sampai siang hari. Suara waktu ini terdengar sangat keras. Saya ragu sejenak sebelum membuka pintu. Melihat ayahku dan Xiao Shan Zhao Liangyu. Saat itu juga, saya menatap mereka dengan dingin. Xiao Suifei, kamu sudah berani sekarang. Di samping, Yu Liangyu berpura-pura. Xiao Fei masih anak-anak. Jangan berdebat dengan anak-anak. Anak. Mata ayahku. Seakan-akan ingin membuat lubang di tubuh saya. Anak ini. Bisa menjual villa yang ditinggalkan oleh ibunya. Usia muda tapi tidak belajar dengan baik. Berkelahi sudah cukup. Bahkan pergi ke tempat seperti ini bersama wanita. Saya mendengar kamu mengancam tidak akan pergi ke sekolah. Kan? Baiklah. Tidak sekolah ya sudah. Lagi pula dia juga bukan orang yang tepat. Anak dari keluarga Liu itu terlihat bagus menurutku. Kau siapkan dirimu untuk menjadi menantu yang tinggal di rumah. Kau bilang apa? Ayahku mengucapkan satu kalimat. Kau hanya berguna sebatas ini. Aku sudah mendengar tentang dirimu dari anak keluarga Liu. Dia sangat baik. Tidak mempermasalahkan apa yang kau lakukan sebelumnya. Setelah ujian nasional, aku akan mengatur kalian untuk belajar di Amerika. Aku menggenggam tangan dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya berdebat itu tidak ada artinya. Karena aku bahkan tidak akan hidup sampai hari setelah ujian nasional. Tetapi tidak seharusnya tidak terikat. Ayahku berkata satu kalimat. Jika kau memiliki setengah dari kebaikan ibumu, aku tidak akan begitu kecewa padamu. Aku menoleh ke sisi, melihat Yu Liangyu. Kau masih berani menyebut ibuku? Semua kesedihan tidak dapat tersembunyi pada saat ini. Seluruh tubuh bergetar, menunjuk ke wanita di belakang. Ibuku hebat, tapi dia tetap tidak bisa melawan kalian berdua ini. Dengan suara, plak. Ayahku memberi tamparan besar di wajahku. Xiao Fei, ibumu meninggal karena sakit. Jika aku mendengar kamu mengatakan hal seperti ini lagi, kamu ingin membuatku tidak sopan padamu. Karena sakit? Bulat, aku curiga apakah pria ini adalah seorang asing. Alasan yang bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Ibuku dipaksa oleh kalian untuk bunuh diri. Mencari uang ibuku dan menipu perasaannya. Di belakang membangun hubungan gelap. Bahkan menggunakan uang ibuku untuk merawat orang itu. Ibuku bukan bunuh diri karena sakit. Dia melompat dari gedung karena dipaksa oleh kalian. Xiao Yufei, apakah kamu ingin mati? Ayahku sampai menggigit giginya. Dia sangat marah sambil menarik kerah bajuku. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat itu, suara dingin Su Jinyan terdengar. Dia membalas. Dia berdiri di pintu. Tatapannya tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Ada banyak orang tua di gedung itu. Saat itu mereka sedang tidur siang. Su Jinyan setelah mengatakan kalimat itu pergi tanpa menoleh. Selain itu, dia masih di bawah umur. Itu dilindungi oleh hukum. Bicara dengan baik, jangan menggunakan kekerasan. Hati-hati, bisa saja dilaporkan dan dibawa ke kantor polisi. Di samping, Yu Liangyu mulai berpura-pura lagi. Sudahlah, sudahlah. Xiao Fei masih anak-anak. Jangan ambil pusing tentang dia. Dia masih kecil. Saya tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Jika kamu masih ingin menganggap saya sebagai ayahmu, maka bersikaplah baik padaku. Setelah mengucapkan kalimat itu, mereka pun pergi. Saya berdiri di pintu dan menarik napas dalam-dalam. Dengan tidak berdaya, saya menarik sudut bibir. Seandainya bukan karena harus mengikuti alur cerita yang sudah ditentukan. Agar tidak menyebabkan gejolak yang tidak perlu. Saya tidak peduli dengan pasangan yang aneh ini. Meraba wajah, ternyata terasa sakit. Saya tersenyum pahit. Baru saja mau menutup pintu. Ternyata Su Jinyan masih berdiri di tempat yang sama. Kamu tidak bisa. Su Jinyan berada 3 langkah dari saya. Tatapan matanya suram. Seperti sedang mencoba memahami pikiran saya. Dengan sedih, saya mengangguk. Jadi, kamu bisa pergi ke sekolah dengan tenang. Di sekolah tidak melihatku, kamu seharusnya senang, kan? Ya hanya karena ini. Aku tidak ingin melihat Liu Ruyan. Tidak ada apa-apa, saya akan kembali istirahat dulu. Sambil berkata, aku akan menutup pintu. Dia mengerutkan kening seolah ingin berkata sesuatu. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan suara. Apakah ayahmu sering memaksa kamu seperti ini? Ada apa? Sakit tidak? Aku menyentuh wajahku dan menggelengkan kepala. Aku juga ikut. Apa? Kalimat Suya yang benar-benar membuatku terkejut setengah mati. Lagi pula sekarang adalah tahap revisi. Apa yang seharusnya diajarkan guru sudah selesai. Tinggal di rumah untuk belajar juga baik. Ketika Su Jinyan menatapku dengan bibir yang tersimpul, tatapannya rumit. Sekalian membantumu menambah tugas. Jika ayahmu tidak menginginkanmu. Dengan nilai ini,
Sulit untuk masuk universitas, kan? Jangan berpikir terlalu banyak. Aku melihat bahwa kamu memang ingin berbenah. Jika dibiarkan begitu saja, takutnya nanti tidak tahu akan jatuh kemana. Arah cerita ini memang sedikit tidak terduga. Apakah kamu serius? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalaku. Sistem tidak menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan meningkat. Namun, sikap Su Jinyan jelas-jelas mulai melunak. Tapi dia malah dingin dengan ekspresi wajahnya. Sudahlah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menangkapnya dengan cepat. Belajar tambahan itu bagus. Mari kita belajar tambahan sekarang. Tunggu aku mengambil buku pelajaran. Sistem. Bagaimana kalian mendefinisikan nilai ketertarikan ini? Nilai keburukan hati. Lihatlah, mana mungkin Su Jinyan terlihat seperti membenciku? Apakah kamu sudah lupa? Dalam buku aslinya, Su Jinyan juga menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Mendengar itu, aku terkejut. Su Jinyan sudah turun dari lantai atas. Dia terlihat sedikit terkejut saat melihatku. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kenapa kamu berdiri begitu lama? Sebenarnya, ada banyak momen. Aku benar-benar bisa melupakan diriku sendiri. Tentu saja hal seperti ini terjadi di Suyan. Seperti saat dia sedang membimbingku di sampingku. Sepertinya benar-benar merencanakan masa depan saya. Kamu jelas-jelas sangat pintar. Saya juga tidak bilang saya bodoh. Saya mencari pekerjaan paruh waktu. Silakan baca bukunya sendiri. Saya pergi duluan. Saya memang tidak lagi mengganggu. Tunggu, dia pasti membuang sistem yang memegang dagu. Saya selalu merasa dia tidak punya niat untuk es. Dalam pengaturan asli, selama waktu ini, apakah masih ada alur cerita yang berliku? Saudaranya yang asli dalam buku pernah memuja Suyan. Selain itu, dia juga akan bertemu dengan tokoh utama buku ini 3 kali. Itu akan meningkatkan ketertarikan dia terhadap tokoh utama laki-laki dalam buku ini. Kapan itu? Mungkin hanya dalam beberapa hari ini. Aku berdiri. Sudah hampir setengah bulan dan tinggal beberapa hari lagi. Meskipun saya tidak bisa menaikkan ketertarikan saya sendiri, juga tidak bisa membiarkan Su Jinyan dalam menyukai tokoh utama. Semakin jauh di jalur kegelapan. Seorang pemeran wanita cinta pada tokoh utama tidak ada hasilnya. Saya tidak menyangka Liu Ruyan mengatakan saya seorang penguntit. Saya benar-benar menjadi penguntit. Su Jinyan bekerja di sebuah kafe. Saya tidak akan bodoh pergi ke toko. Jadi saya sengaja pergi nongkrong di kedai teh susu di seberang. Setiap hari 1 gelas teh susu sampai Su Yan selesai bekerja. Lalu diam-diam mengikuti pulang. Dalam beberapa hari, saya sudah akrab dengan pegawai kedai teh itu. Seseorang bahkan akan menggoda saya. Jika suka gadis kecil, beranilah untuk mengejarnya. Kamu sangat tampan. Dia pasti akan tersentuh. Saatnya lagi bagi Su Jinyan untuk pulang kerja. Saya segera bergegas ke sana dengan cemas. Selalu menjaga jarak 10 langkah darinya. Sudah dipikirkan. Jika ketahuan, saya akan bilang saya datang untuk minum teh susu. Tidak ada hubungannya dengan Su Jinyan. Su Jinyan melangkah sambil tersenyum. Melihat sebuah gang. Memanfaatkan ketidakperhatian orang dan langsung masuk ke dalam. Tadi saya masih menunduk mengikutinya. Sekali mendongak, orang itu menghilang. Dengan panik, aku melangkah cepat 2 langkah sambil melihat sekeliling. Di mana orang-orangnya? Hah, apa kau sudah mengerjakan soal yang aku suruh? Saat aku menoleh, aku melihat Su Jinyan bersandar di dinding gang. Dengan sikap yang sedikit acuh tak acuh. Kenapa kamu mengikutiku setiap hari? Kata-kata Su Jinyan ini membuatku terkejut. Belum sempat mengeluarkan kata-kata bohong, aku mengaku kalah. Bagaimana kamu tahu? Siapa yang akan mengawasi setiap hari? Menggelengkan kepala di belakang orang. Bahkan tidak berusaha menyembunyikan diri. Apa kamu menganggap aku buta atau bodoh? Aku tidak. Aku hanya khawatir. Khawatir tentang apa? Kamu cantik. Bagaimana jika diperhatikan oleh laki lain? Dia melangkah 2 langkah ke arahku. Tiba-tiba, seseorang menekan aku ke dinding. Aku mencium aroma samar. Menunduk dan bertemu dengan matanya yang mempesona. Jadi saya sangat menyukaimu. Tak terpisahkan. Kalau begitu, saya punya cara yang lebih baik. Yang bisa membuatmu selamanya tak terpisahkan dariku. Apakah kamu ingin senjata? Dengan ragu saya tersenyum dan berkata, komik minum daun. Memikirkan. Su Yan membenciku. Kebencian ini tampaknya muncul secara perlahan. Dia perlahan mendekat. Bibirnya menempel di sudut bibirku. Suaranya entah kenapa sangat lembut. Jangan bergerak. Jantungku berdebar-debar. Karena saat itu, saya mendengar nilai ketertarikan bergetar dengan liar. Saya mendengar nilai ketertarikan bergetar dengan liar. Nilai ketertarikan 50. Positif 10. Dikurangi 99. Pulanglah dan tulislah kertas ujiannya. Su Jin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia ingin menciumku. Hanya impuls sesaat itu. Saat itu, dia merasakan kekhawatiran yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang pernah bisa menggoyahkan sikapnya seperti ini. Hanya setengah bulan saja. Saat Ye Fen keluar untuk membeli alat tulis,
Dia melihat Su Jinyan sendirian dengan wajahnya yang kemerahan. Dia memang terlihat sangat cantik. Jinyan. Su Jinyan berhenti sejenak. Ia berbalik dan melihat ekspresi gembira Ye Fen. Dia selalu percaya diri dan bersinar. Membuat Su Yan terpesona. Apakah kamu baru pulang dari pekerjaan paruh waktu? Ujian masuk universitas akan segera dimulai. Masih terlihat sangat lelah ya. Masih baik-baik saja. Apakah Xiao Yufei masih mengganggumu belakangan ini? Ada urusan apa? Kontak yang saya berikan padamu terakhir kali. Saya perhatikan kamu sudah lama tidak menambahkan saya. Su Jinyan mengernyitkan dahi dan mengecup bibirnya. Meskipun ada beberapa hal yang sulit untuk diungkapkan. Tapi itu juga fakta. Saya tidak punya ponsel. Jadi saya juga tidak punya aplikasi itu. Maaf. Wajah Ye Fen berubah kaku. Maaf. Saya tidak memikirkanmu. Apakah kamu sudah memutuskan mau masuk sekolah mana? Universitas Jiang. Benarkah? Saya juga bersiap untuk masuk jurusan komputer di Universitas Jiang. Su Jinyan mengangkat pandangannya dan melihat. Pandangan ini membuatnya terkejut. Ying tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki di belakang Ye Fen. Ada satu momen. Su Jinyan merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Jika kita pergi bersama ke Jiangda, kita bisa jadi teman baik, kan? Saya merasa cocok denganmu. Cocok? Suaraku sedikit menggigit. Kalau begitu, kau memang serba bisa. Siapa saja bisa cocok. Aku sudah bilang sebelumnya. Jauh dari pacarku. Kenapa kau tidak mendengarkan? Ekspresi canggung melintas di wajahnya. Ini urusanmu apa? Bisa sedikit menjaga harga diri? Su Jinyan adalah pacarku. Pacarmu yang kau anggap sendiri, kan? Aku langsung marah. Sedang bersiap untuk menghajarnya sedikit. Suara dingin terdengar. Tidak seperti yang kau kira. Aku memang pacarnya. Ayo pulang. Su Jinyan melambaikan tangannya dan pergi sendiri. Meninggalkan kami berdua dengan ekspresi bingung. Datang, datang. Aku dengan wajah bahagia mendekatinya. Saya sudah minum setengah cangkir bubble tea. Apakah Anda ingin mencobanya? Tapi, Su Yan tertegun sejenak. Matanya tertuju pada sedotan yang sudah dipatahkan. Tidak minum. Saya minum. Saya sama sekali tidak merasa canggung. Mendengung sambil menyanyikan lagu kecil. Terkadang Su Jinyan benar-benar berpikir. Apakah saya berpikir terlalu banyak? Xiao Yufei terlihat benar-benar bodoh. Dan juga sangat mudah puas. Asalkan dia sedikit menunjukkan perhatian. Mataku dipenuhi bintang-bintang yang pecah. Bersinar cerah menatapnya. Sungguh menyentuh hati. Sepanjang jalan saya berbicara banyak hal dengan Su Yan. Seperti ketika melihat anak nakal di kedai bubble tea. Lalu bilang melihat sepasang kekasih yang memamerkan kasih sayang. Jika fokus ini diletakkan pada belajar, kamu pasti bisa ujian dengan baik. Jika tidak bisa bersekolah, bagaimana? Saya tiba-tiba menjadi serius. Su Jinyan terlihat sedikit bingung. Apa artinya? Artinya, hidupku sangat pendek. Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Malapetaka meninggalkan jejak selama 1000 tahun. Kamu lebih berbahaya daripada malapetaka. Tidak mungkin berumur pendek. Jantungku berdebar. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Dia tidak terlihat seperti punya ketertarikan padaku. Ini membuatku sangat senang. Komik daun musim gugur, jadi kamu juga harus hidup panjang umur. Membosankan. Begitu aku dan Su Jinyan mendiskusikan kelangsungan hidup, tak disangka akan dilihat oleh Ibu Su yang baru keluar membeli sayur. Su Jinyan terkejut seketika dan kemudian memalingkan kepala. Dia dengan gelisah menghindari tanganku. Komik daun, ada apa denganmu? Aku serius. Aku ingin belajar dengan baik dan pergi bersamamu ke Jiangda. Bagaimana jika kita belajar kedokteran saat itu? Kenapa kamu ingin aku belajar kedokteran? Kenapa kamu berpikir aku harus belajar kedokteran? Sekarang dia justru tampak lebih bingung. Aku bertele-tele setengah hari. Aku rasa belajar kedokteran sangat cocok untukmu. Mengenakan jenis seragam seperti itu membuatmu terlihat sangat menarik. Aku seperti terburu-buru untuk membuktikan apa yang aku katakan. Aku serius. Dangkal. Aku pergi dulu. Su Jinyan berpura-pura. Dengan aku hanya hubungan biasa, jadi kita ngobrol sedikit lebih banyak. Jadi aku pergi untuk membantu ibuku mengangkat sayur. Kyuye, hari ini pulang kerja lebih awal. Anak laki-laki itu adalah. Apakah ini juga terkait dengan orang ini? Kenapa sebelumnya aku tidak mendengar kamu menyebutnya? Ibu Su memperhatikan anak laki-laki itu. Tidak terlihat seperti berasal dari tempat melarat. Dia tampan dan memiliki temperamen yang halus. Baru saja pindah. Apa kamu menyukainya? Kami hanya teman sekelas. Ibu Su sangat penasaran dengan anak laki-laki ini. Tidak menyangka keesokan harinya aku bertemu dengannya. Aku sedang membawa sarapan dan terhalang saat naik ke atas. Apakah kamu teman sekelas Yan? Saya merasa agak cemas. Kenapa kamu juga tidak masuk sekolah? Saya melakukan sedikit kesalahan di sekolah. Bibi, apakah saya harus berpikir tentang keluarga Su? Inilah saya. Ibu Su merasa bahwa anak laki-laki ini mungkin menyukai Su Jinyan. Bolehkah saya mencari dia untuk meminta bantuan les?
Tidak akan membiarkannya membantu dirinya sendiri. Belajar tidak baik. Dia belajar dengan buruk. Pergi dan cintailah. Antara teman sekelas, tidak perlu membahas tentang bantuan. Keluarga kami, Jin Yan, tidak punya banyak teman. Saya sudah sangat senang jika ada orang yang bisa berbicara dengannya. Cepat pergi dan temui dia. Ibu Su mengucapkan kalimat ini dan berhenti sejenak sebelum menambahkan. Sebenarnya, Jin Yan di keluarga kami adalah anak yang sangat baik. Saya tahu yang tidak hanya baik, tetapi juga sangat unggul. Terima kasih, Bibi. Saya akan pergi mencarinya dulu. Su Jin Yan mendengar bunyi bel pintu. Reaksi pertamanya adalah ibunya lupa membawa sesuatu. Ketika dia membuka pintu dan melihat saya, dia agak linglung. Kenapa kamu datang? Aku akan membawakanmu makanan selamanya. Dia mengerutkan kening. Namun dia tetap menerima dengan mudah. Sebenarnya dia sudah makan sebelumnya. Di meja masih ada piring dan alat makan yang belum dibersihkan. Dia secara naluriah menghalangi pandanganku. Melihat aku mengintip ke arah dia. Dia menunjukkan senyuman bodoh. Aku baru saja melihatmu terjatuh. Su Jin Yan melihat dengan tatapan murung. Apakah kamu sudah mengatakan sesuatu padanya? Tidak sama sekali. Aku menggelengkan kepala berpura-pura bodoh. Masih ingat ketika dalam keadaan marah? Dia bilang ingin membuat ibunya marah. Aku bilang pada tante bahwa aku datang untuk belajar denganmu. Tante nampak cukup senang. Memintaku untuk sering-sering datang. Tidak ada yang lain, kan? Hanya saja aku memiliki banyak soal yang tidak aku mengerti kemarin. Saya ingin berhayal. Nanti aku akan pergi melihat. Sekarang aku ada beberapa urusan. Tidak nyaman bagimu untuk masuk dan duduk. Su Jin Yan melihat sejenak ke sarapan yang ada di tangannya. Dia baru tahu bahwa kedai sarapan itu ada di sebelah taman. Jaraknya cukup jauh dari sambutan. Bahkan ibunya sendiri tidak pernah merawatnya seperti ini. Su Jin Yan membantuku mengecek jawaban. Aku mendekat dan melihat banyak tanda centang merah, lalu tersenyum. Apa aku sudah berkembang lagi? Hanya tinggal seminggu lagi sebelum ujian akhir. Dalam 2 hari ini, kamu banyak-banyaklah lihat poin-poin yang aku catat untukmu. Kamu memang sangat pintar. Tapi materi sebelumnya terlalu banyak yang kurang. Dengan nilainya seperti ini, bisa tidak aku masuk universitas yang sama denganmu? Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Jika sistem ingin aku menyelesaikan tugas dengan baik, pasti akan memberiku jawaban yang benar. Mungkin, dia tiba-tiba merasa bahwa nasibnya sangat manusiawi. Seperti Xiao Yufei, orang yang tidak belajar dan tidak berguna. Sekarang, ternyata belajar bisa lebih baik. Sementara orang lain belajar keras selama 2 atau 3 tahun. Tampan dan kaya. Anak laki-laki seperti ini dimanapun pergi. Sepertinya tidak kekurangan penggemar. Tapi mengapa dia justru terobsesi padanya? Dia tidak memiliki apa-apa selain wajah ini. Setiap hari bilang dia terlihat cantik. Tapi sebenarnya anak-anak orang kaya itu lebih terlihat menawan daripada dia. Mereka juga bisa berdandan. Su Jin Yan sangat benci dengan perasaan ini. Tidak bisa menebak tapi ingin menebak. Itu bagus. Aku memegang wajahku dan tertawa. Aku ingin bersamamu. Seumur hidup. Su Jin Yan bergetar hatinya seumur hidup karena kalimat ini. Dia menundukkan kepala dengan muram. Hari ini dia tidak kembali mengolok-olokku. Tapi dia hanya berbisik satu kalimat. Jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Aku serius. Lebih nyata dari sebuah kotak. Sudah diucapkan. Kamu suka padaku, kan? Aku merasa seperti berada di tepi bahaya. Tapi aku sama sekali tidak panik. Su Jin Yan kekurangan kasih sayang. Banyak alasan akhirnya adalah karena kurang kasih sayang. Tentu saja, kecuali yang benar-benar bete. Sebelumnya kamu mengakui pada YR bahwa aku pacarmu. Yang aku katakan benar, kan? Sepanjang hari tidak tahu apa yang kau pikirkan. Saya sudah bilang tidak akan menyukaimu. Saya hanya membalas budi. Kamu baik padaku, maka saya akan baik padamu. Kalau begitu, saya suka padamu. Bukankah kamu jadi lebih suka padaku? Sudut bibirku tersenyum. Inilah yang disebut membalas budi, kan? Saya masih ada kerja sambilan. Su Jin yang terlihat sedikit terburu-buru saat pergi. Bahkan buku latihannya sendiri tidak dibawanya. Melarikan diri dengan panik. Saya memegang perut saya di sofa sambil makan. Air mata itu semuanya jatuh. Selama waktu ini, saya merasakan ketertarikan. Lagu yang makin memperbesar rasa suka. Ketika berada di angka 35, tiba-tiba berubah menjadi 99. Saya sudah terbiasa dengan itu. Sistem bisa melakukan kesalahan dalam tugas kelas S. Sepertinya itu bisa dipahami. Karena asisten sistem ini pernah mengatakan, ia belum pernah terjebak dalam tugas kelas sebelumnya. Su Jin yang terlihat linglung sepanjang hari. Pemilik kafe bertanya apakah dia berdebat dengan pacarnya. Satu ujungnya ternoda merah. Permisi, Anda butuh apa? Ya, yang setiap hari bersembunyi di kedai teh susu di seberang menunggumu. Kemarin aku masih melihat kalian berjalan bersama. Bukan pacar. Su Jin Yan melirik kedai teh susu di seberang. Bayangan pria itu di balik jendela kaca sudah tidak ada. Dia merasa hatinya kosong.
seolah-olah kehilangan sesuatu. Perasaan ini datang dengan cara yang asing dan tiba-tiba. Tidak ada. Bukan. Su Jin yang berusaha untuk mengusir semua pikiran dari kepalanya. Namun, suratan takdir tidak berjalan sesuai keinginan. Pelanggan pertama yang dijumpai Su Jin Yan di pagi hari. Dengan sikap sombong dan mengenakan merek terkenal. Siapa yang memanggil Su Jin Yan? Dengan wajah yang tampak ingin mencari masalah. Saya Su Jin Yan. Permisi, Anda butuh apa? Ya, kamu. Sindiran di mata pria itu sudah terlihat. Senang bertemu. Aku adalah adik Xiao Yufei. Mengambil kesalahan. Menanggung beban. Tujuan aku datang hari ini sangat sederhana. Dia mengeluarkan sebuah kartu ban dari saku. Tinggalkan kakakku. Tinggalkan Jiang Cheng. Su Jin yang merasa bahwa pemandangan ini agak familiar. Seperti pernah dilihat di drama televisi yang klise. Kasus ibu yang jahat dari pihak pria. Melemparkan setumpuk uang ke wajah tokoh utama wanita. Mengatakan untuk meninggalkan putraku. Su Jin yang dulu selalu merasa bahwa pemandangan seperti ini tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Sekarang terlihat. Hehe, kamu adalah anak kecil itu. Senang berkenalan. Wajah Xiaoran tiba-tiba menjadi masam. Kamu sangat berani. Apakah kamu tahu apa akibatnya jika kamu mengatakan itu? Saya tidak tahu dan tidak berpikir untuk memesan. Jika kamu tidak mau makan, silakan keluar. Jangan mengganggu pelanggan lain yang sedang makan. Dia berbicara dengan nada menggoda dan menatapnya. Saya mau secangkir kopi dingin yang digiling dengan tangan. Tanpa susu, tanpa gula. Dia mengeluarkan selembar uang 100 dari saku. Ini untukmu. Maaf. Kopi dingin yang digiling dengan tangan seharga 150 yuan. Dia sedikit marah karena malu. Mengeluarkan 100 lagi dari saku. Ini untukmu, tidak perlu kembalian. Anggap saja ini sebagai tipmu. Terima kasih. Su Jinyan menukar uang 50 dolar di kasir. Dia benar-benar menyimpannya di saku. Xiaoran melihat gerakannya. Dengan penampilan melarat seperti ini, tip 50 rupiah bisa membuat orang bekerja seperti kuda. Benar-benar tidak tahu berapa banyak air yang masuk ke otak Xiao Yufei. Ketika Su Jinyan datang membawa kopi, Xiaoran terjerat kakinya. Dia tidak menyangka Xiaoran bisa sejahat ini. Tangan bergetar, dan seluruh cangkir kopi terbang keluar. Tumpah ke seluruh tubuh Xiaoran. Kenapa? Membalas dendam pribadi. Pemilik toko bahkan berlari keluar. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Melihat pakaian yang dikenakan Xiaoran, dia segera meminta maaf sambil membawa Su Jinyan. Maaf ya, karyawan kami tidak enak badan beberapa hari ini. Jadi, jangan terlalu banyak bicara padaku. Aku tidak pernah memakai pakaian yang sudah dicuci. Pakaian ini berasal dari Italia. Aku memberi kamu diskon 20% menjadi 8.000 yuan. Kamu datang untuk memeras, kan? Bos bisa melihat ini adalah merek yang sangat mewah. Tapi tidak menyangka harganya bisa semahal ini. Su Jin yang mengangkat pandangannya dan tampak bingung. Cara dia mencari masalah sangat kekanak-kanakan. Su Jin yang baru saja ingin berbicara kembali. Aku mendorong Ye Fen yang hendak masuk. Dia hampir berguling dan merangkak mendekatinya. Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Saya dengan cepat melindungi Su Jin Yan di belakang saya. Xiaoran, siapa yang mengizinkanmu? Ekspresi menyulitkan Xiaoran baru saja menghilang. Berperilaku seperti kakak baik. Xiao Fei, kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Ayah dan ibu menyuruhku mencari kamu. Aku tidak ingin membahas hal ini denganmu. Apa yang dia katakan padamu barusan? Itu bukan urusanmu. Ini adalah kesalahanku. Pakaian ini langsung jadi. Memintamu membayar 8.000 yuan. Bukankah itu menyusahkan orang? Su Jinyan bekerja rajin di toko. Bos juga sangat menyukai anak ini. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak berkata lebih banyak tentangnya. Saya langsung marah. Kenapa kamu tidak pergi merampok saja? Rencana licik ini mungkin memang untuk menjebak saya. Menjilat agar bisa pulang ke rumah dan menyenangkan ayah dengan sengaja. Saya sudah melihat Su Jin Yan dalam banyak situasi yang memalukan. Dia selalu merasa jika hidupnya sedikit lebih indah, itu akan baik. Saya menarik Su Jin Yan dengan cepat. Ikuti saya. Saat saya pergi, saya menabrak Ye Fen dengan keras dan berkata, maaf, saya tidak melihat. Tentu saja saya tahu. Jika kali ini bukan karena sistem. Tiba-tiba saya diingatkan bahwa plot penting akan datang. Apa yang terjadi selanjutnya? Keluarga Ye tidak punya banyak uang. Tapi dia telah menabung banyak uang tahun baru. Dia akan membantu Su Jin yang keluar dari situasi ini. Juga karena dia sangat kekurangan cinta. Sedikit kebaikan harus diingat lama. Hanya akan membuat perasaannya terhadap Ye Fen semakin meningkat. Saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Kenapa kamu datang? Su Jin yang terhadap kehadiranku yang tiba-tiba. Merasa itu sangat cerdik. Dia sangat curiga. Meskipun tidak sampai mengatakan mencurigai kejadian ini. Ini adalah aksi pahlawanku yang menyelamatkan seorang putri. Saya baru saja merasa tidak nyaman dan berpikir untuk datang menemuimu. Baru saja kembali ke pintu toko. Melihat itu, langsung masuk.
Dia bisa melakukan apa padaku? Su Jin yang sekarang meragukan dirinya sendiri di mata saya. Di mataku, dia hanyalah bunga kecil yang lemah. Tidak dapat menahan sedikit pun tiupan angin dan hujan. Dia bukan orang baik. Saya mengatakan ini sangat dipaksakan. Su Jinyan mendengus dan tertawa. Iya, dia memang bukan orang baik. Tidak ingin bekerja lagi. Ayo ajak saya makan. Lagi pula, dia datang untukmu. Kamu harus bertanggung jawab, kan? Dia tiba-tiba mengajukan permintaan ini membuat saya terkejut sekaligus senang. Meskipun ini tidak seperti yang bisa dia ungkapkan. Tapi aku merasa sudah lebih dekat dengan Su Jinyan. Nilai ketertarikan pada antagonis tetap negatif 99. Aku hanya berpikir bahwa sistem ini rusak. Li Qin, kamu mau makan apa? Entah dari mana gosip ini berasal. Su Jin yang awalnya mengira kehidupan pribadiku berantakan. Sebenarnya aku memang terlihat sangat santai. Secara sembarangan menaruh perhatian padanya. Dengan sengaja menggoda, aku tidak bisa menahan rasa sedikit kesal. Seandainya latar belakangnya lebih baik, aku di hadapannya seperti santapan untuk dilecehkan. Tapi dia bukan seperti itu. Aku bilang suka dengan wajahnya. Ini membuat dia panik banyak kali saat berpikir berulang-ulang. Jika nanti aku bertemu seseorang yang lebih cantik, bukankah dia akan ditinggalkan tanpa belas kasihan? Lagi pula, aku sangat dangkal. Dia hanya ingin aku cepat-cepat bosan dengan permainan ini. Agar aku tidak terlalu gelisah. Aku sudah banyak berbicara. Katanya dia tidak bisa makan yang dingin. Bahan makanan yang terlihat saja sudah cukup, katanya dia punya masalah mak. Cabai juga harus dihindari. Setelah berpikir sejenak, saya berkata, bagaimana kalau kita beli sedikit dan memasaknya di rumah? Sebenarnya saya juga bisa memasak sedikit. Tiba-tiba saya ingin memasakkan untukmu. Selamat menikmati. Ketika dua hidangan kecil dan sup telur disajikan, Su Jinyan menatap hidangan yang terlihat menggugah selera di dalam piring. Tidak disangka kamu benar-benar bisa memasak. Tentu saja. Su Jinyan tertegun sejenak saat mengangkat mangkuk sup itu. Ada perasaan akrab yang melintas di pikirannya. Hanya sekejap hilang tanpa jejak. Apakah kamu akan muncul lagi jika saya dikerumuni orang lain? Su Jinyan tiba-tiba mengucapkan kalimat itu. Lalu dia mengangkat kepala dan memandang saya dengan tatapan gelap. Saya menemukan sebuah masalah. Ketika dia mengucapkan kalimat pertamanya, saya sudah mulai merasa tegang dan tangan saya bergetar. Suaranya sedikit gagap. Ada masalah apa? Apakah kamu sangat benci pada Ye Feng? Sebelumnya tidak merasa begitu. Kali ini Su Jinyan melihatku dan Ye Feng muncul pada saat yang sama. Dia memperhatikan dengan seksama. Selama Kafan muncul, saya selalu muncul pada saat yang tepat. Tatapan saya mengembara. Tidak ada. Jujur saja, Su Jinyan terdengar lebih dingin 2 poin. Bodoh. Dia membencinya. Saya tidak ingin kamu berhubungan dengannya. Tidak sedikit pun ingin. Kenapa? Kamu dan dia tidak akan memiliki hasil yang baik. Suara saya sangat tegas. Su Jinyan mengangkat alis dan bertanya kembali. Lalu bagaimana dengan saya dan kamu? Apa? Apakah saya dan kamu akan memiliki hasil yang baik? Saya tertegun sejenak dan sedikit ragu untuk menjawab. Pertama, Su Jinyan bertemu denganku. Meskipun kemungkinan itu sekarang sangat rendah. Tapi jika tugas itu selesai, membawanya ke jalur yang benar, aku akan keluar dari dunia ini. Saranmu disertai senyuman yang mengandung ejekan. Bersiap untuk melanjutkan makan. Setelah lama, saya baru teringat sebuah suara. Pasti akan memberikanmu hasil terbaik. Tidak akan berakhir buruk. Aku menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Mendekati yang tinggi semakin dekat. Su Jinyan pergi ke sekolah. Dia khusus membawa berita untuk diceritakan padaku. Pergi bersamaku untuk membeli perlengkapan belajar. Kenapa hanya melongo? Su Jinyan menyelesaikan pembayaran. Dia berbalik melihatku yang masih berdiri di tempat. Apa barangnya belum lengkap? Aku melirik Ye Feng yang tampak muram. Begitu keluar, Su Jinyan melihat kedai susu teh di seberang jalan. Apakah kamu ingin minum? Saya lihat kamu suka minum susu teh. Tadi kamu. Saya menunjuk ke arah Ye Feng di pinggir jalan dengan sedikit tidak percaya. Wajah Su Jinyan tidak menunjukkan ekspresi. Ingin minum. Saat Su Jinyan pergi membeli susu teh, rohku baru perlahan kembali ke tubuhku. Baru saja, Ye Feng sekali lagi bertemu dengan Su Jinyan. Dengan senyum manis yang khas, aku menyapanya. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Aku bahkan belum pergi. Lalu aku mendengar Su Jinyan berkata dengan dingin. Aku tidak merasa senang bertemu denganmu. Kita tidak begitu akrab. Ye Feng tercengang di tempat. Aku juga tercengang. Su Jinyan menyodorkan teh susu ke tanganku. Dia segera berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saya selalu mengejar Su Jinyan di sepanjang jalan. Saat aku berdiri di sampingnya, langkahnya mulai melambat. Ruang ujian kita tidak terlalu jauh, kan? Saya mencoba berbicara dengan seseorang. Kamu di lantai 3. Aku ada di lantai pertama. Jadi, setelah ujian, bisakah kamu tunggu aku? Bisakah kamu? Menjelang ujian nasional, aku berdiri di koridor, mondar-mandir dengan cemas.
Sayang, aku hanya memiliki 24 jam tersisa. Jika aku bisa bertahan hidup, tugas Su Jin Yan sudah dianggap setengah selesai. Dapat sepenuhnya terlepas dari dunia yang telah ditentukan. Su Yan yang baru akan datang. Kenapa kamu tidak tidur di tengah malam dan hanya berjalan-jalan? Su Jin Yan seperti ingin turun untuk membeli sesuatu. Tubuhku menjadi kaku. Aku menoleh dan melihat rambutnya yang panjang dan lembut. Rapi dan lembut di sekeliling alis dan matanya. Hanya saja, matanya benar-benar tajam. Meskipun santai, tetap saja terasa ada tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Tegang. Su Jin Yan memandangku dengan teduh untuk waktu yang lama. Apakah kita harus turun dan berjalan-jalan? Lewati. Su Jin Yan berjalan sejajar denganku. Terlihat jelas bahwa aku penuh dengan beban pikiran. Dia tidak pernah pandai dalam menghibur orang. Saat ingin mengatakan beberapa kata, dia melihat ke arahku. 1. Kamu pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Mendengar kata-kata ini tidak nyaman. Su Jin Yan juga tampak sangat kesal. Maksudku adalah, aku tahu, nilai saya buruk, tidak perlu kamu ingatkan. Namun, saya akan berusaha keras. Saya ingin bersamamu. Sebenarnya, Jiangda juga tidak ada yang baik-baik saja. Sekolah pelatihan guru di Jiangcheng juga cukup bagus. Juga tidak terlalu jauh. Apa yang ingin kamu katakan barusan? Menurutmu, bagaimana pendapatmu tentang diriku? Suara saya bergetar saat saya bertanya ini. Tidak begitu baik. Saya bahkan lupa bahwa dia itu sebenarnya tidak tulus. Kalau tidak begitu baik, ya tidak masalah. Apakah kamu masih berencana untuk mengambil jurusan komputer? Jadi, saya katakan jika kamu bertemu dengan seseorang yang lebih lembut dariku, seseorang yang lebih tampan dan lebih pandai berbicara dariku, apakah kamu akan menyukainya? Tidak tahu. Saya ingin pulang. Saya mempercepat langkah dan meninggalkannya di belakang. Apa artinya tidak tahu? Itu berarti dia tidak menyukaiku. Ini juga sangat normal. Bagaimana mungkin dia merasa suka hanya untuk sedikit keuntungan ini? Sampai bisa menyukai seseorang. Su Jin yang merasa bahwa punggungku yang pergi sangat menyedihkan. Berjalan dengan lambat, seperti sedang menunggu untuk mengejar. Tapi dia tidak melakukannya. Menipu diri sendiri itu tidak baik. Dia takut jika setelah mengejar, semuanya adalah keinginan saya sendiri. Itu bahkan lebih baik menyisakan sedikit martabat. Siapa sih dia? Saya berbaring di tempat tidur, merasa sedih di musim gugur. Jika gagal, saya harus kembali dan melakukan 10 tugas tingkat. Saya jelas mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah permainan. Tapi saya merasa sedikit lelah. Tidak peduli siapa yang saya jadi. Tempat ini bukan rumah saya. Juga tidak ada tempat yang benar-benar aman bagiku. Sebuah perasaan kebingungan muncul begitu saja. Tuan rumah, kamu sudah menangis. Aku menyeka air mataku. Su Jin Yan khawatir saya akan terlambat, jadi dia datang mengetuk pintu pagi-pagi sekali. Dia juga mendesak saya untuk menyiapkan barang-barang saya. Saya linglung dan memiliki banyak hal yang ingin ditanyakan. Tapi pada akhirnya saya tidak mengucapkannya. Ujilah dengan baik. Su Jin Yan berkata satu kalimat dan siap pergi. Dia berteriak dengan suara rendah. Mereka adalah. Lalu saya langsung memeluknya. Pelukan yang tiba-tiba membuat tubuhnya kaku. Saya hanya memeluknya. Su Jin Yan sudah menahan diri cukup lama. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala saya. Aku gemetar. Dia mengira aku sedang gugup. Jangan gugup. Lewati soal yang tidak bisa dikerjakan. Simpan untuk terakhir. Masih ada lagi. Jangan tidur. Baik, setuju, oke. Aku berharap kau baik-baik saja. Apapun yang kau lakukan, aku senang. Kau akan mengingatku, kan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Su Jin Yan mengerutkan kening. Semangat. Su Jin Yan terus-menerus tidak bisa memahami apa yang saya katakan. Ketika masuk ke ruang ujian, dia langsung melihat Ye Fen di dekat jendela. Cowok itu sepertinya ingin mengajaknya bicara. Dalam sekejap, tatapannya menjadi pudar. Ujian berlangsung dengan lancar. Namun, Su Jin Yan terus mengerutkan kening saat menyelesaikan lembar ujian. Dia meragukan aku bisa mengerjakannya. Lalu dia berpikir sejenak. Soal terakhir dibiarkan kosong. Sebagian besar untukku juga berjalan lancar. Dengan petunjuk dari sistem, aku tahu batas nilai Jiangda tahun ini. Jadi aku terus berada di garis itu, tidak lebih dan tidak kurang. Jika Su Jin Yan masih ingin memilih jurusan komputer, maka aku akan mempertaruhkan nyawa untuk ikut ujian bersamanya. Saya berlari cepat. Segera menyerahkan kertas ujian dan berlari naik ke lantai 3. Su Jin Yan masih perlahan-lahan membereskan barang-barangnya di dalam kelas. Saya mengerutkan kening dan melihat ke arah Ye Fen. Aura protagonis memang sangat kuat. Bahkan bisa ditemui di ujian masuk perguruan tinggi. Su Jin berjalan ke pintu belakang. Segera setelah itu, saya memeluknya. Aroma tubuh gadis itu melingkari dengan lembut dan menempel. Su Jin Yan agak tersipu dan menggoyangkan tubuhnya. Aku memeluknya dan enggan melepaskan tangan. Tidak bisa dilepaskan sama sekali. Saya sangat lelah menghadapi ujian. Harus mengisi kembali energi. Su Jin tiba-tiba tidak bergerak. Ye Fen menatapku.
Saya membengkokkan bibir dengan provokatif. Ye Fen merasa pernapasannya agak tersengal. Su Jinyan adalah serigala berbulu domba. Belakang terbang juga bukan hal yang baik. Benar-benar pasangan yang sempurna. Ye Fen melengkungkan lehernya dengan angkuh dan pergi. Ruangan kelas perlahan-lahan mulai kosong. Su Jinyan merasa tubuhnya panas. Apakah licin? Saya berbicara dengan riuh di meja makan tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal. Mataku bersinar. Su Jinyan memilih daging di piringnya. Dia secara alami meletakkannya di piringku. Saya terus berbicara dan tidak menyadari. Su Jinyan menatapku dengan manis saat dia memasukkan potongan daging itu ke mulutnya. Dia tersenyum lebar dengan mata yang melengkung. Saya pergi sebentar ke kamar mandi. Apakah ini dompetmu? Mendengar seseorang berbicara di sampingku. Saya sadar kembali dan berbalik melihat wajah bersih seorang gadis. Dia memiliki temperamen yang berbeda dari Su Jinyan. Dia benar-benar bersih, murni, dengan mata yang lembut. Terima kasih. Sama-sama. Saya melihat sedikit lebih lama. Wanita ini adalah seorang bintang. Apakah dia cantik? Seseorang tiba-tiba bertanya. Saya menjawab secara naluriah. Lewat. Saya tiba-tiba berbalik dan bertatap dengan mata Su Jinyan yang dalam. Permainan ini sudah berakhir. Apakah saya mengganggu Anda saat melihatnya? Maaf. Su Jinyan langsung berbalik dan pergi. Saya panik sejenak dan segera mengejarnya. Bukan aku. Maksud saya adalah asal-usul. Su Jinyan mendorongku sekali. Saya melihat dia sudah keluar. Sangat panik. Ketika saya mengeluarkan dompet untuk membayar, pemiliknya memberitahu saya. Meja ini sudah selesai. Saya segera mengejarnya keluar. Sudah lama tahu bahwa Xiao Yufei itu pencari masalah. Su Jinyan menginjak keras sebuah batu di tanah. Barusan dia merasa saya pergi terlalu lama. Takut saya terjebak dalam sesuatu. Begitu saya lewat, saya melihat dia menatap punggung gadis itu dengan terpaku. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dia merasa gadis itu pasti cukup cantik. Saya mengikuti di belakangnya dengan merasa disakiti. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Saat dia pergi. Saat itulah saya menarik sudut bajunya. Orang itu. Dia sangat mirip dengan seorang bintang yang saya kenal. Tidak perlu menjelaskan. Saya tidak tertarik dengan semua ini. Juga, saya melihat ekspresi dia tadi. Mengira dia cemburu. Sudahlah. Emosi seperti ini pasti tidak akan dimiliki Su Jinyan. Pikirkan tentang nilai ketertarikan yang minus 99 itu. Mungkin hanya perasaan sendiri. Sudah sekitar 1 jam. Saya terkulai di meja dengan suasana hati yang suram. 5 jam ini terasa seperti 1 tahun. Su Jinyan seharusnya tidak ada arti untuk saya lagi, kan? Setelah selesai ujian terakhir. Mengharapkan yang terakhir. Saya menunggu Su Jinyan di pintu dengan gelisah. Ketika Su Jinyan muncul, dia langsung menyadari saya dalam suasana hati yang buruk. Berpikir sejenak. Memikirkan mungkin sikapnya yang terlalu keras yang tadi membuat saya takut. Dia juga berpikir bahwa dia sama sekali tidak perlu marah. Saya seperti layang-layang yang tinggi di langit. Benang itu saya yang memberikan. Entahlah kapan dia akan terbang. Dia merasa sangat tidak adil. Seperti ikan di papan pemotong yang diperalat orang. Bolehkah saya berjalan pulang bersamamu? Ayo pergi. Su Jinyan tanpa ragu mengikuti saya. Selalu merasa seolah-olah saya punya banyak hal yang ingin diucapkan. Tapi selalu terdiam. Hari ini, mereka memang seperti itu. Kita ini sebenarnya hubungan apa? Menurutmu bagaimana? Saya tidak tahu. Su Jinyan sudah kehilangan semangatnya. Sebelumnya kan dia selalu bilang bahwa dia adalah pacarnya? Untuk yang ini saya tidak tahu. Terserah kamu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Su Jinyan melihat saya yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah lama menahan, dia berpaling. Apa kamu sudah puas bermain-main? Apa? Sekarang kamu ingin bilang bahwa sebelumnya kamu baik padaku. Hanya untuk berkata seperti itu dan meninggalkanku. Kan? Benar? Kan? Saya tidak. Sikap Su Jinyan penuh dengan berbagai emosi yang bercampur. Membuat otak saya semakin kacau. Terserah kamu saja. Su Jinyan setelah mengucapkan kalimat ini. Jantung terasa sakit berdebar-debar. Dalam pikiranku hanya ada petunjuk tentang nilai ketertarikan. Naik turun tidak menentu. Hampir membuat kepalaku meledak. Jadi aku berdiri di tempat dengan penuh rasa sakit, tak bergerak. Su Jinyan sama sekali tidak memperhatikanku dan berjalan cepat. Dia sudah terbiasa meninggalkanku di belakang. Aku juga sudah terbiasa melihat punggungnya. Nilai ketertarikan mendekati 0 membuatku terdiam lama di tempat. Apa artinya ini? Tiba-tiba kembali ke 0. Bagaimana target kebahagiaan dipikirkan? Hanya Su Jinyan yang tahu. Aku tidak bisa mengerti dan juga tidak ingin pulang. Su Jinyan tidak tahu kenapa dirinya akan menjaga di samping jendela dan melihat ke bawah. Dia sama sekali tidak melihat sosokku. Pasti sudah pulang, kan? Dia pasti sudah bosan bermain dan sudah cukup berisik. Juga seharusnya kembali ke posisi sendiri. Aku berdiri 10 langkah dari tempat yang sudah ditentukan. Tidak ada Su Jinyan di sini. Sudah turun.
Aku sedikit linglung sambil memerhatikan waktu. Masih ada waktu setengah jam lagi. Bertahan hidup berarti tugas belum selesai. Saya harus terus muncul di sisi Su Jinyan untuk menghentikannya dari jalan yang kelam. Aku berbalik untuk pergi dan mendengar teriakan dari dalam gang. Secara naluri, aku berjalan ke arah gang itu. Jadi aku melihat Ye Fen bergetar ketakutan. Dikelilingi oleh sekelompok preman di sudut. Jangan mendekat, aku sudah memanggil orang. Saya. Apa ini? Xiao Yufei. Ye Fen melihat seseorang datang ke pintu masuk gang. Seketika senang, ia langsung berteriak. Sekelompok preman itu berbalik melihatku. Salah satu dari mereka terkejut dan berteriak. Saudara Fei. Wajah Ye Fen sontak menjadi gelap. Ia berkata sambil bergetar. Apakah orang-orang ini datang karena kamu dan aku? Aku menatap wajah preman itu. Tidak tahu siapa orang ini baik dari depan maupun belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos kami hanya ingin mengajaknya bermain. Anak ini tidak mau menghormati minuman, jadi harus menerima hukuman. Aku dengar Bro Fei juga tidak suka dengan si tampan ini. Bagaimana kalau hari ini biarkan Fei Ge memperbaikinya dulu? Kamu menempatkannya. Saya belum selesai dengan kalimat ini. Bahuku ditepuk oleh seseorang. Melihat Su Jinyan, pikiran saya seolah putus. Jinyan, cepat tolong aku. Ye Fen tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia bahkan melawan kerumunan itu dan langsung berlari ke arahku. Aku bisa bertahan. Aku terjengkang karena ditabrak olehnya. Ye Fen berlari ke Su Yayan untuk menyambutnya. Sementara itu, aku ditolong oleh seorang preman di samping. Kau bodoh sekali, ya? Fei Ge, apakah sakit? Sudah bilang, pegang terus orang bodoh ini. Apa kalian semua belum makan? Si preman kecil belum selesai berbicara. Tiba-tiba aku teringat sebuah cara. Ini bukan aku yang melakukannya. Aku mendorong preman di sampingku. Sampai bersih. Bersih. Ye Fen tampak sangat ketakutan. Melihatnya membuat jantungku berdebar. Su Jin mendorongnya. Dengan lembut, aku menepuk Ye Fen dan berkata pelan. Aku mengantarmu pulang. Pulang. Si anak nakal bersikeras untuk menghentikan. Aku menampar wajahnya. Fei Ge, kamu. Dia terlihat sangat tidak percaya. Aku menggigit gigi dengan suara berdecit. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik jangan bicara. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Ye Fen berjalan sambil menangis sepanjang jalan. Su Jinyan merasa gelisah karena dia menangis. Secara tiba-tiba aku teringat cara aku menatapnya barusan. Menyebabkan orang merasa sedih. Apa yang baru saja terjadi? Setelah sekolah, mereka menghentikanku. Dan menyeretku ke dalam gang. Aku sama sekali tidak mengganggu mereka. Apakah kamu berpikir Xiao Yufei yang melakukannya? Bukan dia. Suya berkata dengan tegas. Su Jinyan juga berkata dengan sangat tegas. Apa kamu lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya? Su Jinyan secara naluriah tidak percaya pada kata-kata Ye Fen. Tetapi aku memang melakukan hal-hal ini. Saya bantu panggilkan taksi untukmu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Mereka seharusnya tidak akan mengejar lagi. Saya tidak pergi jauh, hanya berdiri di sudut yang tenang. Sekelompok orang itu sudah pergi. Saat saya melihat Su Jinyan, mata saya bersinar. Namun, sinar itu cepat memudar. Dan segera kembali redup. Su Jinyan tetap datang. Pukul 8.25. Saya tidak melakukan hal ini. Saya bersikeras ingin menegaskan ulang. Meskipun saya mengerti. Hal-hal yang ditentukan Su Jinyan sulit untuk diubah. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap saya dengan tajam. Aku tahu. Dulu saya benar-benar tidak. Tapi aku benar-benar di sini. Saat saya mengucapkan ini, sudut mata saya memerah. Saya sama sekali tidak perlu menargetkan Ye Jian. Sungguh. Su Jinyan mendekat ke arah saya. Saya mundur sedikit. Apakah kamu datang untuk membalas dendam padanya? Saya takut sakit. Bisakah kamu membiarkan saya memilih cara yang lebih nyaman? Apakah kamu punya otak, Xiao Fei? Apakah otakmu sedang terbang? Su Guanyan sedang marah. Aku sedikit terkejut dan mengangkat kepala. Air mata di mataku masih berputar. Dia mengeluarkan tisu dari saku dan memberikannya padaku. Sangat jelek. Sudahlah. Saya tidak tahu sedang berpikir tentang apa. Tidak cukup. Aku hanya membawa sedikit tisu ini. Atau aku bisa pergi membelikanmu lagi. Bukankah kau? Dalam hati aku berpikir dia tidak datang sendirian. Bukankah kau tidak mau aku? Siapa yang bilang? Aku tersenyum lebar. Dengan sembarangan aku mengusap wajahku dan berkata, tadi kau meninggalkanku begitu saja. Dan kau pergi langsung sore ini. Su Jinyan membuat hatiku berdegup kencang. Gerakan yang sama. Masih di gang. Su Jinyan mendorongku ke dinding lagi. Dua orang sangat dekat. Napas gadis itu sedikit tidak stabil. Nafasnya menyebar di wajahku. Kau yang bilang sudah bosan lebih dulu. Kau benar-benar omong kosong. Aku langsung mengumpat. Aku berharap Su Jinyan hanya menyukaiku. Dengan cara ini, saya tidak berminat untuk berdebat dengan Ye Ji. Saya bersaing sekali dengan tokoh utama wanita. Jika kamu mengucapkan satu kata kotor lagi padaku. Dia dengan lembut memegang wajahku.
Saya tersenyum lebar saat membaca komik Yemen. Saya tersenyum lebar. Tidak perlu dibahas lagi. Saya hanya senang. Bahkan jika sekarang Sujin yang memukulku, saya akan tetap senang. Terbang. Aku bukan mainan. Kamu berdebu. Kamu sebelumnya bilang ingin bersamaku seumur hidup. Saya serius. Saya tidak pernah bilang kamu adalah titik. Saya ini orang yang sangat keras kepala. Saya memiliki masalah. Saya sensitif, curiga, dan emosiku tidak stabil. Aku orang yang sangat buruk. Kamu bilang sebelumnya ingin bersamaku selamanya, aku menganggapnya serius. Semua perasaan antara kita mulai sekarang direset dan dimulai dari awal. Jika kamu tidak menyukaiku, kita bisa saja menganggap satu sama lain sebagai orang asing. Tapi jika kamu ingin aku akan menyukainya. Suyan belum selesai berbicara, saya langsung bersuara. 10 komik, mataku memberitahunya. Saya berbicara dari hati saya. Setidaknya di momen ini, saya benar-benar menyukainya. Kamu tidak seperti Xiao Yufei yang dulu. Kamu tidak seperti Xiao Yufei yang dulu. Mendengar itu, jantungku berdebar tanpa suara. Xiao Yufei, kita pulang ke rumah. Su Jin yang dengan aktif menggenggam tanganku. Aku merasa terkejut ketika mendengar nilai ketertarikan. Ketertarikan hanya berhenti di angka 10. Su Jin pertama-tama menyukai orang. Tapi saat ini, aku sangat ingin menjadi miliknya.